Latihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan kewaspadaan terhadap musuh. Iran sebelumnya bersumpah akan membalas Israel atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Dari hasil penyelidikan, Haniyeh diduga ditembak oleh agen Israel dari luar wisma menggunakan proyektil jarak pendek. جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا الحزن مساعير لا يفنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل. Inggris, Jerman, dan Perancis telah meminta Iran untuk menghentikan ancaman kepada Israel atas kematian Ismail Haniyeh. Namun, permintaan itu langsung ditolak dengan tegas oleh Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanani, menilai seruan dari 3 negara Eropa tersebut tidak masuk akal. Pasalnya, Israel dianggap telah melanggar hukum internasional dengan membunuh Haniyeh di Teheran. Bagi Iran, tindakan tersebut adalah pelanggaran terhadap kedaulatan negara dan Iran berhak membalas. Menurut Kanani, Jerman, Inggris, dan Perancis seharusnya menentang perang di Gaza, bukan malah mendukung Israel. Pada Senin 12 Agustus kemarin malam, Presiden Iran Masoud Pezeshkian juga menegaskan bahwa negaranya berhak untuk menanggapi setiap agresi. Pernyataan ini menjawab permintaan dari Kanselir Jerman Olaf Scholz yang namun negara tersebut kini dilaporkan sedang bersiap menghadapi kemungkinan pembalasan dari Iran. Serangan rudal menargetkan pangkalan udara Amerika Serikat di Suriah pada Selasa 13 Agustus kemarin. Meski tidak menimbulkan kerusakan, pasukan Amerika langsung membalas serangan itu dengan tembakan artileri. Dikutip dari Al Arabiya, pangkalan yang diserang berlokasi di ladang gas Konoko, Provinsi Deir al-Zor, Suriah. Sumber keamanan mengatakan kepada Reuters bahwa militan pro-Iran menembakkan 6 rudal ke pangkalan. Seluruhnya jatuh di sekitar pangkalan namun tidak sampai merusak fasilitas atau melukai tentara. Sebagai balasan, pasukan Amerika Serikat menembaki musuh dengan artileri. Selain itu, pesawat tempur Pentagon juga terbang kencang di langit pedesaan Deir al-Zor pasca serangan. Sebagai informasi, pangkalan udara Amerika di Suriah berulang kali menjadi target serangan. Pada Selasa kemarin, Pentagon mengakui 8 tentaranya terluka akibat diserang drone. Kehadiran pasukan Amerika di wilayah tersebut memang menjadi polemik karena dianggap mengganggu stabilitas kawasan. Pasukan Hizbullah kembali menyerang Israel pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam serangan tersebut, Hizbullah menembakkan setidaknya 15 roket ke wilayah Medan Galilea atas. Hal itu diketahui dari saluran Ibrani. Dalam sejumlah video yang beredar, tampak sistem pertahanan udara Iron Dome Israel error hingga tak mampu mencegat serangan tersebut. Akibatnya sejumlah roket menghantam Medan dan mengakibatkan wilayah tersebut terbakar hebat. Bahkan kobaran api dari rudal itu pun terlihat dari kejauhan. Seiring dengan ledakan itu, sirine peringatan bahaya juga terdengar menggema tanpa henti. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan total kerugian yang dialami Israel imbas serangan tersebut. Hizbullah juga tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam serangan pada malam hari itu. Sementara itu, hingga saat ini militer Israel belum memberikan keterangan apapun soal serangan Hizbullah.
Sejumlah negara Eropa mendesak Iran agar menahan diri menyerang Israel untuk membalas kematian pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh. Merespon hal itu, Iran dengan tegas menolak dan menyebut seruan itu sebagai tindakan kurang ajar. Diketahui setelah Amerika Serikat, Prancis, Jerman, dan Inggris menyusul dan meminta Iran membatalkan serangan ke Israel. Dikutip dari The Times of Israel, Kementerian Luar Negeri Iran pada Selasa 13 Agustus 2024 menyebut negara-negara tersebut tak memiliki logika. Tidak hanya itu, Kanani menilai ketiga negara barat tersebut terlalu ikut campur dengan ketegangan yang terjadi antara Iran dan Israel. Kanani dengan tegas meminta kepada tiga negara tersebut agar menghindari hasutan Israel dan membela Gaza. Hal serupa juga diungkapkan Presiden Iran Masoud Pezeshkian pada Senin 12 Agustus malam. Ia menegaskan negaranya memiliki hak untuk menanggapi setiap agresi. Lebih lanjut dikatakannya pihaknya tak akan pernah menyerah pada tekanan, sanksi, dan intimidasi. Nantinya serangan ke Israel akan dilakukan sesuai dengan norma-norma internasional. Sementara pasukan pertahanan Israel saat ini dalam siaga puncak. Mereka meyakini Iran dapat segera melancarkan serangan besar terhadap Israel. Pasukan pendudukan kini dalam siaga puncak menghadapi serangan besar-besaran yang akan diluncurkan Iran Hizbullah. Berikut sejumlah target di Israel yang kemungkinan menjadi sasaran serangan perlawanan. Hingga kini belum jelas kapan serangan Iran akan dilakukan. Namun menurut informasi, militer Teheran telah melakukan latihan militer selama beberapa hari. Saat ini sejumlah pemukim ilegal di perbatasan sudah mengungsi karena ketakutan. Seorang analis lantas mengungkap prediksinya soal apa saja yang kemungkinan bisa menjadi target perlawanan. Lokasi utama yang mungkin akan diserang ialah markas-markas yang berafiliasi dengan Badan Mata-Mata Israel Mossad. Dikutip dari Tribunnews.com, markas ini berada di wilayah metropolitan Tel Aviv yang berpenduduk padat. Analisis ini didukung oleh pola sebelumnya di mana pangkalan udara Ramon dan Nevatim milik rezim Israel menjadi sasaran serangan balasan Iran terhadap serangan Israel di Damaskus pada bulan April lalu. Selain wilayah Tel Aviv, Iran juga dimungkinkan menyerang Kiryat. Di sana banyak gedung administrasi dan intelijen militer Camp Rabin yang menjalankan fungsi komando, administrasi, komunikasi, dan dukungan bagi aparat militer Israel. Untuk pertama kalinya, Brigade Al-Qassam mengumumkan penembakan terhadap seorang tahanan Israel. Seorang pakar militer menilai tindakan ini sebagai peringatan terhadap tentara rezim Zionis. Pengumuman ini disampaikan oleh juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah pada Selasa 13 Agustus 2024. Dikutip dari Tribunnews.com, insiden ini dilakukan oleh dua orang yang direkrut untuk menjaga tahanan musuh. Mereka menembak seorang tahanan Zionis dan membunuhnya seketika. Dua tahanan wanita juga menjadi korban dan terluka parah. Abu Ubaidah menyebut insiden ini menjadi tanggung jawab penuh Israel. Insiden ini langsung direspon oleh juru bicara militer Israel. Mereka mengaku tak memiliki informasi intelijen untuk mendukung pernyataan Abu Ubaidah tentang pembunuhan seorang tahanan Israel. Saat ini pihaknya tengah menyelidiki kebenaran pernyataan Ubaidah. Sementara pakar militer dan ahli strategi dari Yordania, Mayor Jenderal Fayez Al-Duwairi turut buka suara. Menurutnya, pernyataan Abu Ubaidah itu adalah pesan peringatan kepada Israel tentang dimulainya eksekusi tahanan dan sandera Israel. Selain itu, tindakan itu akibat dari kejahatan Israel. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah kembali menggempur wilayah utara yang diduduki. Dalam hitungan menit, mereka mampu menargetkan beberapa pangkalan militer Zionis. Pada Senin 12 Agustus 2024, Hizbullah melanjutkan operasi hariannya yang menargetkan pendudukan Israel di garis depan utara. Dalam sehari, mereka melakukan 6 operasi melintasi perbatasan Lebanon-Palestina. Mulanya perlawanan membombardir markas besar divisi ke-146 yang baru didirikan di Gaaton dengan salvo roket Grad. Serangan ini sebagai tanggapan atas tindakan Israel terhadap desa-desa dan rumah-rumah di Lebanon Selatan, khususnya di kota Ma'arub. Mereka juga menargetkan peralatan pengawasan di pemukiman Metula dengan senjata yang tepat. Hizbullah meluncurkan serangan pukul 8.40 pagi hingga terjadi serangan langsung dan menyebabkan kehancurannya.
Dikutip dari Al-Mayadin, perlawanan yang didukung Iran melanjutkan operasinya pukul 3.20 siang. Pejuang perlawanan Islam menargetkan situs militer Sumaha di perbukitan Kifar Soba dengan peluru artileri. Kemudian pukul 19.13 mereka menargetkan perempatan tentara pendudukan Israel di sekitar lokasi militer Hanita. Pukul 19.15 lokasi militer Ruwaisat Al-Alam di Seba Farm juga diserang. Selanjutnya pukul 19.37 pejuang perlawanan Islam menargetkan lokasi Al-Malikiyah dengan senjata roket dan berhasil mengenai sasaran secara langsung. Israel dimungkinkan bisa terjadi perang saudara di tengah konflik dengan Hamas. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dinilai tak akan mengorbankan pemerintahannya untuk melindungi warga Israel. Hal ini disampaikan Gantz dalam acara publik yang diadakan pada Senin 12 Agustus 2024 untuk memperingati penghancuran Bait Suci. Ia mengkritik Netanyahu yang tak melakukan apapun yang diperlukan untuk mencegah perang saudara. Lebih lanjut, mantan anggota Kabinet Perang Israel itu mengatakan negaranya telah melewati ambang batas kekerasan verbal dan fisik. Dikutip dari tribunnews.com, menurutnya pemerintah belum belajar dari insiden 7 Oktober 2023 yang lalu. Pernyataan ini muncul bersamaan dengan keretakan publik antara Netanyahu dan Menteri Keamanannya Yoav Gallant. Hubungan itu memicu kekhawatiran signifikan di kalangan pejabat senior dalam aparat keamanan Israel, termasuk pasukan pendudukan Israel, Shin Bet, dan Mossad. Konflik pribadi dan politik antara Netanyahu dan Gallant merusak manajemen operasi militer yang sedang berlangsung. Sementara menurut beberapa analisis, kondisi Israel setelah perang di Gaza diprediksi akan suram. Bahkan Israel diramalkan hancur dan masa depannya gelap. Kondisi ini ditandai oleh ketidakstabilan internal dan meningkatnya isolasi global. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, meluncurkan serangan balasan ke Israel, tepatnya pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam operasinya kali ini, Brigade Al-Qassam menembakkan 2 roket dengan hulu ledak yang cukup besar. Dilansir dari The Times of Israel, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut laporannya, 1 roket yang diluncurkan Brigade Al-Qassam dapat diadang oleh sistem pertahanan udara Iron Dome. Namun 1 roket lainnya diakui menghantam Tel Aviv. Meski demikian, IDF mengklaim tidak ada kerusakan ataupun korban jiwa dalam serangan tersebut. Diketahui sebelumnya, serangan Brigade Al-Qassam ini merupakan serangan roket pertama ke Tel Aviv sejak bulan Mei lalu. Serangan tersebut merupakan serangan balasan atas serangan IDF di Gaza beberapa waktu yang lalu, yang mana serangan tersebut menewaskan sedikitnya 19 warga Palestina. Selain itu, serangan IDF juga mengakibatkan sejumlah kerusakan. جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا الحزن مساعير لا يثنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل.
Iran kembali mengadakan latihan militer di tengah ancaman balas dendam terhadap Israel. Kali ini latihan berlangsung di wilayah Astara yang diikuti oleh pasukan Angkatan Laut. Dikutip dari Al Arabiya, pasukan Angkatan Laut ini berbeda dengan Garda Revolusi Iran. Pasukan mulai berlatih pada Selasa malam di Astara, Provinsi Gilan, dekat Laut Kaspia. Wakil Gubernur Astara Hamid Musafi menyebut, latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur pasukan Angkatan Laut Iran. Ia mengimbau kepada warga sekitar agar tidak khawatir jika mendengar suara ledakan karena merupakan bagian dari latihan. Ini adalah latihan militer kedua yang dilaporkan Iran dalam 3 hari terakhir. Sebelumnya, Garda Revolusi mengadakan latihan di Provinsi Kermansyah sejak Jumat pekan lalu hingga Selasa kemarin. Latihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan kewaspadaan terhadap musuh. Iran sebelumnya bersumpah akan membalas Israel atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Dari hasil penyelidikan, Haniyeh diduga ditembak oleh agen Israel dari luar wisma menggunakan proyektil jarak pendek. جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا الحزن مساعير لا يثنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل. Inggris, Jerman, dan Perancis telah meminta Iran untuk menghentikan ancaman kepada Israel atas kematian Ismail Haniyeh. Namun, permintaan itu langsung ditolak dengan tegas oleh Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanani, menilai seruan dari 3 negara Eropa tersebut tidak masuk akal. Pasalnya, Israel dianggap telah melanggar hukum internasional dengan membunuh Haniyeh di Teheran. Bagi Iran, tindakan tersebut adalah pelanggaran terhadap kedaulatan negara dan Iran berhak membalas. Menurut Kanani, Jerman, Inggris, dan Perancis seharusnya menentang perang di Gaza, bukan malah mendukung Israel. Pada Senin 12 Agustus kemarin malam, Presiden Iran Masoud Pezeshkian juga menegaskan bahwa negaranya berhak untuk menanggapi setiap agresi. Pernyataan ini menjawab permintaan dari Kanselir Jerman Olaf Scholz yang mendesak Iran untuk menahan diri menyerang Israel. Israel memang belum mengakui atau menanggapi soal pembunuhan Haniyeh. Namun negara tersebut kini dilaporkan sedang bersiap menghadapi kemungkinan pembalasan dari Iran. Serangan rudal menargetkan pangkalan udara Amerika Serikat di Suriah pada Selasa 13 Agustus kemarin. Meski tidak menimbulkan kerusakan, pasukan Amerika langsung membalas serangan itu dengan tembakan artileri. Dikutip dari Al Arabiya, pangkalan yang diserang berlokasi di ladang gas Konoko, Provinsi Deir al-Zor, Suriah. Sumber keamanan mengatakan kepada Reuters bahwa militan pro-Iran menembakkan 6 rudal ke pangkalan. Seluruhnya jatuh di sekitar pangkalan namun tidak sampai merusak fasilitas atau melukai tentara. Sebagai balasan, pasukan Amerika Serikat menembaki musuh dengan artileri. Selain itu, pesawat tempur Pentagon juga terbang kencang di langit pedesaan Deir al-Zor pasca serangan. Sebagai informasi, pangkalan udara Amerika di Suriah berulang kali menjadi target serangan.
Pada Selasa kemarin, Pentagon mengakui 8 tentaranya terluka akibat diserang drone. Kehadiran pasukan Amerika di wilayah tersebut memang menjadi polemik karena dianggap mengganggu stabilitas kawasan. Pasukan Hizbullah kembali menyerang Israel pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam serangan tersebut, Hizbullah menembakkan setidaknya 15 roket ke wilayah Medan Galilea atas. Hal itu diketahui dari saluran Ibrani. Dalam sejumlah video yang beredar, tampak sistem pertahanan udara Iron Dome Israel error hingga tak mampu mencegat serangan tersebut. Akibatnya sejumlah roket menghantam Medan dan mengakibatkan wilayah tersebut terbakar hebat. Bahkan kobaran api dari rudal itu pun terlihat dari kejauhan. Seiring dengan ledakan itu, sirine peringatan bahaya juga terdengar menggema tanpa henti. Namun sayangnya, Hizbullah tidak mengungkapkan total kerugian yang dialami Israel imbas serangan tersebut. Hizbullah juga tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam serangan pada malam hari itu. Sementara itu, hingga saat ini militer Israel belum memberikan keterangan apapun soal serangan Hizbullah. Sejumlah negara Eropa mendesak Iran agar menahan diri menyerang Israel untuk membalas kematian pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh. Merespon hal itu, Iran dengan tegas menolak dan menyebut seruan itu sebagai tindakan kurang ajar. Diketahui setelah Amerika Serikat, Perancis, Jerman, dan Inggris menyusul dan meminta Iran membatalkan serangan ke Israel. Dikutip dari The Times of Israel, Kementerian Luar Negeri Iran pada Selasa 13 Agustus 2024 menyebut negara-negara tersebut tak memiliki logika. Tidak hanya itu, Kanani menilai ketiga negara barat tersebut terlalu ikut campur dengan ketegangan yang terjadi antara Iran dan Israel. Kanani dengan tegas meminta kepada tiga negara tersebut agar menghindari hasutan Israel dan membela Gaza. Hal serupa juga diungkapkan Presiden Iran Masoud Pezeshkian pada Senin 12 Agustus malam. Ia menegaskan negaranya memiliki hak untuk menanggapi setiap agresi. Lebih lanjut dikatakannya pihaknya tak akan pernah menyerah pada tekanan, sanksi, dan intimidasi. Nantinya serangan ke Israel akan dilakukan sesuai dengan norma-norma internasional. Sementara pasukan pertahanan Israel saat ini dalam siaga puncak. Mereka meyakini Iran dapat segera melancarkan serangan besar terhadap Israel. Pasukan pendudukan kini dalam siaga puncak menghadapi serangan besar-besaran yang akan diluncurkan Iran Hizbullah. Berikut sejumlah target di Israel yang kemungkinan menjadi sasaran serangan perlawanan. Hingga kini belum jelas kapan serangan Iran akan dilakukan. Namun menurut informasi, militer Teheran telah melakukan latihan militer selama beberapa hari. Saat ini sejumlah pemukim ilegal di perbatasan sudah mengungsi karena ketakutan. Seorang analis lantas mengungkap prediksinya soal apa saja yang kemungkinan bisa menjadi target perlawanan. Lokasi utama yang mungkin akan diserang ialah markas-markas yang berafiliasi dengan Badan Mata-Mata Israel Mossad. Dikutip dari Tribunnews.com, markas ini berada di wilayah metropolitan Tel Aviv yang berpenduduk padat. Analisis ini didukung oleh pola sebelumnya di mana pangkalan udara Ramon dan Nevatim milik rezim Israel menjadi sasaran serangan balasan Iran terhadap serangan Israel di Damaskus pada bulan April lalu. Selain wilayah Tel Aviv, Iran juga dimungkinkan menyerang Kiryat. Di sana banyak gedung administrasi dan intelijen militer Camp Rabin yang menjalankan fungsi komando, administrasi, komunikasi, dan dukungan bagi aparat militer Israel. Untuk pertama kalinya, Brigade Al-Hassam mengumumkan penembakan terhadap seorang tahanan Israel. Seorang pakar militer menilai tindakan ini sebagai peringatan terhadap tentara rezim Zionis. Pengumuman ini disampaikan oleh juru bicara Brigade Al-Hassam Abu Ubaidah pada Selasa 13 Agustus 2024. Dikutip dari Tribunnews.com, insiden ini dilakukan oleh dua orang yang direkrut untuk menjaga tahanan musuh.
Mereka menembak seorang tahanan Zionis dan membunuhnya seketika. 2 tahanan wanita juga menjadi korban dan terluka parah. Abu Ubaidah menyebut insiden ini menjadi tanggung jawab penuh Israel. Insiden ini langsung direspon oleh juru bicara militer Israel. Mereka mengaku tak memiliki informasi intelijen untuk mendukung pernyataan Abu Ubaidah tentang pembunuhan seorang tahanan Israel. Saat ini pihaknya tengah menyelidiki kebenaran pernyataan Ubaidah. Sementara pakar militer dan ahli strategi dari Yordania, Mayor Jenderal Fayez Al-Duwairi turut buka suara. Menurutnya, pernyataan Abu Ubaidah itu adalah pesan peringatan kepada Israel tentang dimulainya eksekusi tahanan dan sandera Israel. Selain itu, tindakan itu akibat dari kejahatan Israel. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah kembali menggempur wilayah utara yang diduduki. Dalam hitungan menit, mereka mampu menargetkan beberapa pangkalan militer Zionis. Pada Senin 12 Agustus 2024, Hizbullah melanjutkan operasi hariannya yang menargetkan pendudukan Israel di garis depan utara. Dalam sehari, mereka melakukan 6 operasi melintasi perbatasan Lebanon-Palestina. Mulanya perlawanan membombardir markas besar divisi ke-146 yang baru didirikan di Gaaton dengan salvo roket Grad. Serangan ini sebagai tanggapan atas tindakan Israel terhadap desa-desa dan rumah-rumah di Lebanon Selatan, khususnya di kota Ma'arub. Mereka juga menargetkan peralatan pengawasan di pemukiman Metula dengan senjata yang tepat. Hizbullah meluncurkan serangan pukul 8.40 pagi hingga terjadi serangan langsung dan menyebabkan kehancurannya. Dikutip dari Al-Mayadin, perlawanan yang didukung Iran melanjutkan operasinya pukul 3.20 siang. Pejuang perlawanan Islam menargetkan situs militer Sumaha di perbukitan Kifar Soba dengan peluru artileri. Kemudian pukul 19.13 mereka menargetkan perempatan tentara pendudukan Israel di sekitar lokasi militer Hanita. Pukul 19.15 lokasi militer Ruwaisat Al-Alam di Seba Farm juga diserang. Selanjutnya pukul 19.37, pejuang perlawanan Islam menargetkan lokasi Al-Malikiyah dengan senjata roket dan berhasil mengenai sasaran secara langsung. Israel dimungkinkan bisa terjadi perang saudara di tengah konflik dengan Hamas. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dinilai tak akan mengorbankan pemerintahannya untuk melindungi warga Israel. Hal ini disampaikan Gantz dalam acara publik yang diadakan pada Senin 12 Agustus 2024 untuk memperingati penghancuran Bait Suci. Ia mengkritik Netanyahu yang tak melakukan apapun yang diperlukan untuk mencegah perang saudara. Lebih lanjut, mantan anggota Kabinet Perang Israel itu mengatakan negaranya telah melewati ambang batas kekerasan verbal dan fisik. Dikutip dari tribunnews.com, menurutnya pemerintah belum belajar dari insiden 7 Oktober 2023 yang lalu. Pernyataan ini muncul bersamaan dengan keretakan publik antara Netanyahu dan Menteri Keamanannya Yoav Gallant. Hubungan itu memicu kekhawatiran signifikan di kalangan pejabat senior dalam aparat keamanan Israel, termasuk pasukan pendudukan Israel, Shin Bet, dan Mossad. Konflik pribadi dan politik antara Netanyahu dan Gallant merusak manajemen operasi militer yang sedang berlangsung. Sementara menurut beberapa analisis, kondisi Israel setelah perang di Gaza diprediksi akan suram. Bahkan Israel diramalkan hancur dan masa depannya gelap. Kondisi ini ditandai oleh ketidakstabilan internal dan meningkatnya isolasi global. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, meluncurkan serangan balasan ke Israel, tepatnya pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam operasinya kali ini, Brigade Al-Qassam menembakkan 2 roket dengan hulu ledak yang cukup besar. Dilansir dari The Times of Israel, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut laporannya, 1 roket yang diluncurkan Brigade Al-Qassam dapat diadang oleh sistem pertahanan udara Iron Dome. Namun 1 roket lainnya diakui menghantam Tel Aviv. Meski demikian, IDF mengklaim tidak ada kerusakan ataupun korban jiwa dalam serangan tersebut. Diketahui sebelumnya, serangan Brigade Al-Qassam ini merupakan serangan roket pertama ke Tel Aviv sejak bulan Mei lalu.
Serangan tersebut merupakan serangan balasan atas serangan IDF di Gaza beberapa waktu yang lalu, yang mana serangan tersebut menewaskan sedikitnya 19 warga Palestina. Selain itu, serangan IDF juga mengakibatkan sejumlah kerusakan. جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا العزل مساعير لا يثنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل. Iran kembali mengadakan latihan militer di tengah ancaman balas dendam terhadap Israel. Kali ini latihan berlangsung di wilayah Astara yang diikuti oleh pasukan Angkatan Laut. Dikutip dari Al Arabiya, pasukan Angkatan Laut ini berbeda dengan Garda Revolusi Iran. Pasukan mulai berlatih pada Selasa malam di Astara, Provinsi Gilan, dekat Laut Kaspia. Wakil Gubernur Astara Hamid Musafi menyebut, latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur pasukan Angkatan Laut Iran. Ia mengimbau kepada warga sekitar agar tidak khawatir jika mendengar suara ledakan karena merupakan bagian dari latihan. Ini adalah latihan militer kedua yang dilaporkan Iran dalam 3 hari terakhir. Sebelumnya, Garda Revolusi mengadakan latihan di Provinsi Kermansyah sejak Jumat pekan lalu hingga Selasa kemarin. Latihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan kewaspadaan terhadap musuh. Iran sebelumnya bersumpah akan membalas Israel atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Dari hasil penyelidikan, Haniyeh diduga ditembak oleh agen Israel dari luar wisma menggunakan proyektil jarak pendek. جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا العزل مساعير لا يثنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل. Inggris, Jerman, dan Perancis telah meminta Iran untuk menghentikan ancaman kepada Israel atas kematian Ismail Haniyeh. Namun, permintaan itu langsung ditolak dengan tegas oleh Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanani, menilai seruan dari 3 negara Eropa tersebut tidak masuk akal.
Pasalnya, Israel dianggap telah melanggar hukum internasional dengan membunuh Haniyeh di Teheran. Bagi Iran, tindakan tersebut adalah pelanggaran terhadap kedaulatan negara dan Iran berhak membalas. Menurut Kanani, Jerman, Inggris, dan Perancis seharusnya menentang perang di Gaza, bukan malah mendukung Israel. Pada Senin 12 Agustus kemarin malam, Presiden Iran Masoud Pezeshkian juga menegaskan bahwa negaranya berhak untuk menanggapi setiap agresi. Pernyataan ini menjawab permintaan dari Kanselir Jerman Olaf Scholz yang mendesak Iran untuk menahan diri menyerang Israel. Israel memang belum mengakui atau menanggapi soal pembunuhan Haniyeh. Namun negara tersebut kini dilaporkan sedang bersiap menghadapi kemungkinan pembalasan dari Iran. Serangan rudal menargetkan pangkalan udara Amerika Serikat di Suriah pada Selasa 13 Agustus kemarin. Meski tidak menimbulkan kerusakan, pasukan Amerika langsung membalas serangan itu dengan tembakan artileri. Dikutip dari Al Arabiya, pangkalan yang diserang berlokasi di ladang gas Konoko, Provinsi Deir al-Zor, Suriah. Sumber keamanan mengatakan kepada Reuters bahwa militan pro-Iran menembakkan 6 rudal ke pangkalan. Seluruhnya jatuh di sekitar pangkalan namun tidak sampai merusak fasilitas atau melukai tentara. Sebagai balasan, pasukan Amerika Serikat menembaki musuh dengan artileri. Selain itu, pesawat tempur Pentagon juga terbang kencang di langit pedesaan Deir al-Zor pasca serangan. Sebagai informasi, pangkalan udara Amerika di Suriah berulang kali menjadi target serangan. Pada Selasa kemarin, Pentagon mengakui 8 tentaranya terluka akibat diserang drone. Kehadiran pasukan Amerika di wilayah tersebut memang menjadi polemik karena dianggap mengganggu stabilitas kawasan. Pasukan Hizbullah kembali menyerang Israel pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam serangan tersebut, Hizbullah menembakkan setidaknya 15 roket ke wilayah Meren Galilea atas. Hal itu diketahui dari saluran Ibrani. Dalam sejumlah video yang beredar, tampak sistem pertahanan udara Iron Dome Israel error hingga tak mampu mencegat serangan tersebut. Akibatnya sejumlah roket menghantam Meren dan mengakibatkan wilayah tersebut terbakar hebat. Bahkan kobaran api dari rudal itu pun terlihat dari kejauhan. Seiring dengan ledakan itu, sirine peringatan bahaya juga terdengar menggema tanpa henti. Namun sayangnya, Hizbullah tidak mengungkapkan total kerugian yang dialami Israel imbas serangan tersebut. Hizbullah juga tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam serangan pada malam hari itu. Sementara itu, hingga saat ini militer Israel belum memberikan keterangan apapun soal serangan Hizbullah. Sejumlah negara Eropa mendesak Iran agar menahan diri menyerang Israel untuk membalas kematian pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh. Merespon hal itu, Iran dengan tegas menolak dan menyebut seruan itu sebagai tindakan kurang ajar. Diketahui setelah Amerika Serikat, Perancis, Jerman, dan Inggris menyusul dan meminta Iran membatalkan serangan ke Israel. Dikutip dari The Times of Israel, Kementerian Luar Negeri Iran pada Selasa 13 Agustus 2024 menyebut negara-negara tersebut tak memiliki logika. Tidak hanya itu, Kanani menilai ketiga negara barat tersebut terlalu ikut campur dengan ketegangan yang terjadi antara Iran dan Israel. Kanani dengan tegas meminta kepada tiga negara tersebut agar menghindari hasutan Israel dan membela Gaza. Hal serupa juga diungkapkan Presiden Iran Masoud Pezeshkian pada Senin 12 Agustus malam. Ia menegaskan negaranya memiliki hak untuk menanggapi setiap agresi. Lebih lanjut dikatakannya pihaknya tak akan pernah menyerah pada tekanan, sanksi, dan intimidasi. Nantinya serangan ke Israel akan dilakukan sesuai dengan norma-norma internasional. Sementara pasukan pertahanan Israel saat ini dalam siaga puncak
Mereka meyakini Iran dapat segera melancarkan serangan besar terhadap Israel. Pasukan pendudukan kini dalam sikap puncak menghadapi serangan besar-besaran yang akan diluncurkan Iran Hizbullah. Berikut sejumlah target di Israel yang kemungkinan menjadi sasaran serangan perlawanan. Hingga kini belum jelas kapan serangan Iran akan dilakukan. Namun menurut informasi, militer Teheran telah melakukan latihan militer selama beberapa hari. Saat ini sejumlah pemukim ilegal di perbatasan sudah mengungsi karena ketakutan. Seorang analis lantas mengungkap prediksinya soal apa saja yang kemungkinan bisa menjadi target perlawanan. Lokasi utama yang mungkin akan diserang ialah markas-markas yang berafiliasi dengan Badan Mata-Mata Israel Mossad. Dikutip dari Tribunnews.com, markas ini berada di wilayah metropolitan Tel Aviv yang berpenduduk padat. Analisis ini didukung oleh pola sebelumnya di mana pangkalan udara Ramon dan Nevatim milik rezim Israel menjadi sasaran serangan balasan Iran terhadap serangan Israel di Damaskus pada bulan April lalu. Selain wilayah Tel Aviv, Iran juga dimungkinkan menyerang Kiryat. Di sana banyak gedung administrasi dan intelijen militer Camp Rabin yang menjalankan fungsi komando, administrasi, komunikasi, dan dukungan bagi aparat militer Israel. Untuk pertama kalinya, Brigade Al-Qassam mengumumkan penembakan terhadap seorang tahanan Israel. Seorang pakar militer menilai tindakan ini sebagai peringatan terhadap tentara rezim Zionis. Pengumuman ini disampaikan oleh juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah pada Selasa 13 Agustus 2024. Dikutip dari Tribunnews.com, insiden ini dilakukan oleh dua orang yang direkrut untuk menjaga tahanan musuh. Mereka menembak seorang tahanan Zionis dan membunuhnya seketika. Dua tahanan wanita juga menjadi korban dan terluka parah. Abu Ubaidah menyebut insiden ini menjadi tanggung jawab penuh Israel. Insiden ini langsung direspon oleh juru bicara militer Israel. Mereka mengaku tak memiliki informasi intelijen untuk mendukung pernyataan Abu Ubaidah tentang pembunuhan seorang tahanan Israel. Saat ini pihaknya tengah menyelidiki kebenaran pernyataan Ubaidah. Sementara pakar militer dan ahli strategi dari Yordania, Mayor Jenderal Fayez Al-Duwairi turut buka suara. Menurutnya, pernyataan Abu Ubaidah itu adalah pesan peringatan kepada Israel tentang dimulainya eksekusi tahanan dan sandera Israel. Selain itu, tindakan itu akibat dari kejahatan Israel. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah kembali menggempur wilayah utara yang diduduki. Dalam hitungan menit, mereka mampu menargetkan beberapa pangkalan militer Zionis. Pada Senin 12 Agustus 2024, Hizbullah melanjutkan operasi hariannya yang menargetkan pendudukan Israel di garis depan utara. Dalam sehari, mereka melakukan 6 operasi melintasi perbatasan Lebanon-Palestina. Mulanya perlawanan membombardir markas besar divisi ke-146 yang baru didirikan di Gaaton dengan salvo roket Grad. Serangan ini sebagai tanggapan atas tindakan Israel terhadap desa-desa dan rumah-rumah di Lebanon Selatan, khususnya di kota Ma'arub. Mereka juga menargetkan peralatan pengawasan di pemukiman Metula dengan senjata yang tepat. Hizbullah meluncurkan serangan pukul 8.40 pagi hingga terjadi serangan langsung dan menyebabkan kehancurannya. Dikutip dari Al-Mayadan, perlawanan yang didukung Iran melanjutkan operasinya pukul 3.20 siang. Pejuang perlawanan Islam menargetkan situs militer Sumaha di perbukitan Kifar Soba dengan peluru artileri. Kemudian pukul 19.13 mereka menargetkan perempatan tentara pendudukan Israel di sekitar lokasi militer Hanita. Pukul 19.15 lokasi militer Ruwaisat Al-Alam di Seba Farm juga diserang. Selanjutnya pukul 19.37, pejuang perlawanan Islam menargetkan lokasi Al-Malikiyah dengan senjata roket dan berhasil mengenai sasaran secara langsung. Israel dimungkinkan bisa terjadi perang saudara di tengah konflik dengan Hamas. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dinilai tak akan mengorbankan pemerintahannya untuk melindungi warga Israel. Hal ini disampaikan Gantz dalam acara publik yang diadakan pada Senin 12 Agustus 2024 untuk memperingati penghancuran Bait Suci. Ia mengkritik Netanyahu yang tak melakukan apapun yang diperlukan untuk mencegah perang saudara. Lebih lanjut, mantan anggota Kabinet Perang Israel itu mengatakan,
negaranya telah melewati ambang batas kekerasan verbal dan fisik. Dikutip dari tribunnews.com, menurutnya pemerintah belum belajar dari insiden 7 Oktober 2023 yang lalu. Pernyataan ini muncul bersamaan dengan keretakan publik antara Netanyahu dan Menteri Keamanannya Yoav Gallant. Hubungan itu memicu kekhawatiran signifikan di kalangan pejabat senior dalam aparat keamanan Israel, termasuk pasukan pendudukan Israel, Shin Bet, dan Mossad. Konflik pribadi dan politik antara Netanyahu dan Gallant merusak manajemen operasi militer yang sedang berlangsung. Sementara menurut beberapa analisis, kondisi Israel setelah perang di Gaza diprediksi akan suram. Bahkan Israel diramalkan hancur dan masa depannya gelap. Kondisi ini ditandai oleh ketidakstabilan internal dan meningkatnya isolasi global. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, meluncurkan serangan balasan ke Israel, tepatnya pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam operasinya kali ini, Brigade Al-Qassam menembakkan 2 roket dengan hulu ledak yang cukup besar. Dilansir dari The Times of Israel, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut laporannya, 1 roket yang diluncurkan Brigade Al-Qassam dapat diadang oleh sistem pertahanan udara Iron Dome. Namun 1 roket lainnya diakui menghantam Tel Aviv. Meski demikian, IDF mengklaim tidak ada kerusakan ataupun korban jiwa dalam serangan tersebut. Diketahui sebelumnya, serangan Brigade Al-Qassam ini merupakan serangan roket pertama ke Tel Aviv sejak bulan Mei lalu. Serangan tersebut merupakan serangan balasan atas serangan IDF di Gaza beberapa waktu yang lalu, yang mana serangan tersebut menewaskan sedikitnya 19 warga Palestina. Selain itu, serangan IDF juga mengakibatkan sejumlah kerusakan. جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا الحزن مساعير لا يثنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل. Iran kembali mengadakan latihan militer di tengah ancaman balas dendam terhadap Israel. Kali ini latihan berlangsung di wilayah Astara yang diikuti oleh pasukan Angkatan Laut. Dikutip dari Al Arabiya, pasukan Angkatan Laut ini berbeda dengan Garda Revolusi Iran. Pasukan mulai berlatih pada Selasa malam di Astara, Provinsi Gilan, dekat Laut Kaspia. Wakil Gubernur Astara Hamid Musafi menyebut, latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur pasukan Angkatan Laut Iran. Ia mengimbau kepada warga sekitar agar tidak khawatir jika mendengar suara ledakan karena merupakan bagian dari latihan. Ini adalah latihan militer kedua yang dilaporkan Iran dalam 3 hari terakhir. Sebelumnya, Garda Revolusi mengadakan latihan di Provinsi Kermansyah sejak Jumat pekan lalu hingga Selasa kemarin. Latihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan kewaspadaan terhadap musuh. Iran sebelumnya bersumpah akan membalas Israel atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Dari hasil penyelidikan, Haniyeh diduga ditembak oleh agen Israel dari luar wisma menggunakan proyektil jarak pendek.
لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا الحزن مساعير لا يثنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل. Inggris, Jerman, dan Perancis telah meminta Iran untuk menghentikan ancaman kepada Israel atas kematian Ismail Haniyeh. Namun, permintaan itu langsung ditolak dengan tegas oleh Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanani, menilai seruan dari 3 negara Eropa tersebut tidak masuk akal. Pasalnya, Israel dianggap telah melanggar hukum internasional dengan membunuh Haniyeh di Teheran. Bagi Iran, tindakan tersebut adalah pelanggaran terhadap kedaulatan negara dan Iran berhak membalas. Menurut Kanani, Jerman, Inggris, dan Perancis seharusnya menentang perang di Gaza, bukan malah mendukung Israel. Pada Senin 12 Agustus kemarin malam, Presiden Iran Masoud Pezeshkian juga menegaskan bahwa negaranya berhak untuk menanggapi setiap agresi. Pernyataan ini menjawab permintaan dari Kanselir Jerman Olaf Scholz yang mendesak Iran untuk menahan diri menyerang Israel. Israel memang belum mengakui atau menanggapi soal pembunuhan Haniyeh. Namun negara tersebut kini dilaporkan sedang bersiap menghadapi kemungkinan pembalasan dari Iran. Serangan rudal menargetkan pangkalan udara Amerika Serikat di Suriah pada Selasa 13 Agustus kemarin. Meski tidak menimbulkan kerusakan, pasukan Amerika langsung membalas serangan itu dengan tembakan artileri. Dikutip dari Al Arabiya, pangkalan yang diserang berlokasi di ladang gas Konoko, Provinsi Deir al-Zor, Suriah. Sumber keamanan mengatakan kepada Reuters bahwa militan pro-Iran menembakkan 6 rudal ke pangkalan. Seluruhnya jatuh di sekitar pangkalan namun tidak sampai merusak fasilitas atau melukai tentara. Sebagai balasan, pasukan Amerika Serikat menembaki musuh dengan artileri. Selain itu, pesawat tempur Pentagon juga terbang kencang di langit pedesaan Deir al-Zor pasca serangan. Sebagai informasi, pangkalan udara Amerika di Suriah berulang kali menjadi target serangan. Pada Selasa kemarin, Pentagon mengakui 8 tentaranya terluka akibat diserang drone. Kehadiran pasukan Amerika di wilayah tersebut memang menjadi polemik karena dianggap mengganggu stabilitas kawasan. Pasukan Hizbullah kembali menyerang Israel pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam serangan tersebut, Hizbullah menembakkan setidaknya 15 roket ke wilayah Medan Galilea atas. Hal itu diketahui dari saluran Ibrani. Dalam sejumlah video yang beredar, tampak sistem pertahanan udara Iron Dome Israel error hingga tak mampu mencegat serangan tersebut. Akibatnya sejumlah roket menghantam Medan dan mengakibatkan wilayah tersebut terbakar hebat. Bahkan kobaran api dari rudal itu pun terlihat dari kejauhan. Seiring dengan ledakan itu, sirine peringatan bahaya juga terdengar menggema tanpa henti. Namun sayangnya, Hizbullah tidak mengungkapkan total kerugian yang dialami Israel imbas serangan tersebut. Hizbullah juga tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam serangan pada malam hari itu. Sementara itu, hingga saat ini militer Israel belum memberikan keterangan apapun soal serangan Hizbullah.
Sejumlah negara Eropa mendesak Iran agar menahan diri menyerang Israel untuk membalas kematian pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh. Merespon hal itu, Iran dengan tegas menolak dan menyebut seruan itu sebagai tindakan kurang ajar. Diketahui setelah Amerika Serikat, Perancis, Jerman, dan Inggris menyusul dan meminta Iran membatalkan serangan ke Israel. Dikutip dari The Times of Israel, Kementerian Luar Negeri Iran pada Selasa 13 Agustus 2024 menyebut negara-negara tersebut tak memiliki logika. Tidak hanya itu, Kanani menilai ketiga negara barat tersebut terlalu ikut campur dengan ketegangan yang terjadi antara Iran dan Israel. Kanani dengan tegas meminta kepada tiga negara tersebut agar menghindari hasutan Israel dan membela Gaza. Hal serupa juga diungkapkan Presiden Iran Masoud Pezeshkian pada Senin 12 Agustus malam. Ia menegaskan negaranya memiliki hak untuk menanggapi setiap agresi. Lebih lanjut dikatakannya, pihaknya tak akan pernah menyerah pada tekanan, sanksi, dan intimidasi. Nantinya serangan ke Israel akan dilakukan sesuai dengan norma-norma internasional. Sementara pasukan pertahanan Israel saat ini dalam siaga puncak. Mereka meyakini Iran dapat segera melancarkan serangan besar terhadap Israel. Pasukan pendudukan kini dalam siaga puncak menghadapi serangan besar-besaran yang akan diluncurkan Iran Hizbullah. Berikut sejumlah target di Israel yang kemungkinan menjadi sasaran serangan perlawanan. Hingga kini belum jelas kapan serangan Iran akan dilakukan. Namun menurut informasi, militer Teheran telah melakukan latihan militer selama beberapa hari. Saat ini sejumlah pemukim ilegal di perbatasan sudah mengungsi karena ketakutan. Seorang analis lantas mengungkap prediksinya soal apa saja yang kemungkinan bisa menjadi target perlawanan. Lokasi utama yang mungkin akan diserang ialah markas-markas yang berafiliasi dengan Badan Mata-Mata Israel Mossad. Dikutip dari Tribunnews.com, markas ini berada di wilayah metropolitan Tel Aviv yang berpenduduk padat. Analisis ini didukung oleh pola sebelumnya di mana pangkalan udara Ramon dan Nevatim milik rezim Israel menjadi sasaran serangan balasan Iran terhadap serangan Israel di Damaskus pada bulan April lalu. Selain wilayah Tel Aviv, Iran juga dimungkinkan menyerang Kiryat. Di sana banyak gedung administrasi dan intelijen militer Camp Rabin yang menjalankan fungsi komando, administrasi, komunikasi, dan dukungan bagi aparat militer Israel. Untuk pertama kalinya, Brigade Al-Qassam mengumumkan penembakan terhadap seorang tahanan Israel. Seorang pakar militer menilai tindakan ini sebagai peringatan terhadap tentara rezim Zionis. Pengumuman ini disampaikan oleh juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah pada Selasa 13 Agustus 2024. Dikutip dari Tribunnews.com, insiden ini dilakukan oleh dua orang yang direkrut untuk menjaga tahanan musuh. Mereka menembak seorang tahanan Zionis dan membunuhnya seketika. Dua tahanan wanita juga menjadi korban dan terluka parah. Abu Ubaidah menyebut insiden ini menjadi tanggung jawab penuh Israel. Insiden ini langsung direspon oleh juru bicara militer Israel. Mereka mengaku tak memiliki informasi intelijen untuk mendukung pernyataan Abu Ubaidah tentang pembunuhan seorang tahanan Israel. Saat ini pihaknya tengah menyelidiki kebenaran pernyataan Ubaidah. Sementara pakar militer dan ahli strategi dari Yordania, Mayor Jenderal Fayez Al-Duwairi turut buka suara. Menurutnya, pernyataan Abu Ubaidah itu adalah pesan peringatan kepada Israel tentang dimulainya eksekusi tahanan dan sandera Israel. Selain itu, tindakan itu akibat dari kejahatan Israel. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah kembali menggempur wilayah utara yang diduduki. Dalam hitungan menit, mereka mampu menargetkan beberapa pangkalan militer Zionis. Pada Senin 12 Agustus 2024, Hizbullah melanjutkan operasi hariannya yang menargetkan pendudukan Israel di garis depan utara. Dalam sehari, mereka melakukan 6 operasi melintasi perbatasan Lebanon Palestina. Mulanya perlawanan membombardir markas besar divisi ke-146 yang baru didirikan di Gaaton dengan salvo roket Grad. Serangan ini sebagai tanggapan atas tindakan Israel terhadap desa-desa dan rumah-rumah di Lebanon Selatan, khususnya di kota Ma'arub. Mereka juga menargetkan peralatan pengawasan di pemukiman Metula dengan senjata yang tepat. Hizbullah meluncurkan serangan pukul 8.40 pagi hingga terjadi serangan langsung dan menyebabkan kehancurannya.
Dikutip dari Al-Mayadin, perlawanan yang didukung Iran melanjutkan operasinya pukul 3.20 siang. Pejuang perlawanan Islam menargetkan situs militer Sumaha di perbukitan Kifar Soba dengan peluru artileri. Kemudian pukul 19.13 mereka menargetkan perempatan tentara pendudukan Israel di sekitar lokasi militer Hanita. Pukul 19.15 lokasi militer Ruwaisat Al-Alam di Seba Farm juga diserang. Selanjutnya pukul 19.37 pejuang perlawanan Islam menargetkan lokasi Al-Malikiyah dengan senjata roket dan berhasil mengenai sasaran secara langsung. Israel dimungkinkan bisa terjadi perang saudara di tengah konflik dengan Hamas. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dinilai tak akan mengorbankan pemerintahannya untuk melindungi warga Israel. Hal ini disampaikan Gantz dalam acara publik yang diadakan pada Senin 12 Agustus 2024 untuk memperingati penghancuran Bait Suci. Ia mengkritik Netanyahu yang tak melakukan apapun yang diperlukan untuk mencegah perang saudara. Lebih lanjut, mantan anggota Kabinet Perang Israel itu mengatakan negaranya telah melewati ambang batas kekerasan verbal dan fisik. Dikutip dari tribunnews.com, menurutnya pemerintah belum belajar dari insiden 7 Oktober 2023 yang lalu. Pernyataan ini muncul bersamaan dengan keretakan publik antara Netanyahu dan Menteri Keamanannya Yoav Gallant. Hubungan itu memicu kekhawatiran signifikan di kalangan pejabat senior dalam aparat keamanan Israel, termasuk pasukan pendudukan Israel, Shin Bet, dan Mossad. Konflik pribadi dan politik antara Netanyahu dan Gallant merusak manajemen operasi militer yang sedang berlangsung. Sementara menurut beberapa analisis, kondisi Israel setelah perang di Gaza diprediksi akan suram. Bahkan Israel diramalkan hancur dan masa depannya gelap. Kondisi ini ditandai oleh ketidakstabilan internal dan meningkatnya isolasi global. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, meluncurkan serangan balasan ke Israel, tepatnya pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam operasinya kali ini, Brigade Al-Qassam menembakkan 2 roket dengan hulu ledak yang cukup besar. Dilansir dari The Times of Israel, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut laporannya, 1 roket yang diluncurkan Brigade Al-Qassam dapat diadang oleh sistem pertahanan udara Iron Dome. Namun 1 roket lainnya diakui menghantam Tel Aviv. Meski demikian, IDF mengklaim tidak ada kerusakan ataupun korban jiwa dalam serangan tersebut. Diketahui sebelumnya, serangan Brigade Al-Qassam ini merupakan serangan roket pertama ke Tel Aviv sejak bulan Mei lalu. Serangan tersebut merupakan serangan balasan atas serangan IDF di Gaza beberapa waktu yang lalu, yang mana serangan tersebut menewaskan sedikitnya 19 warga Palestina. Selain itu, serangan IDF juga mengakibatkan sejumlah kerusakan. جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا الحزن مساعير لا يثنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل.
Iran kembali mengadakan latihan militer di tengah ancaman balas dendam terhadap Israel. Kali ini latihan berlangsung di wilayah Astara yang diikuti oleh pasukan Angkatan Laut. Dikutip dari Al Arabiya, pasukan Angkatan Laut ini berbeda dengan Garda Revolusi Iran. Pasukan mulai berlatih pada Selasa malam di Astara, Provinsi Gilan, dekat Laut Kaspia. Wakil Gubernur Astara Hamid Musafi menyebut, latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur pasukan Angkatan Laut Iran. Ia mengimbau kepada warga sekitar agar tidak khawatir jika mendengar suara ledakan karena merupakan bagian dari latihan. Ini adalah latihan militer kedua yang dilaporkan Iran dalam 3 hari terakhir. Sebelumnya, Garda Revolusi mengadakan latihan di Provinsi Kermansyah sejak Jumat pekan lalu hingga Selasa kemarin. Latihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan kewaspadaan terhadap musuh. Iran sebelumnya bersumpah akan membalas Israel atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Dari hasil penyelidikan, Haniyeh diduga ditembak oleh agen Israel dari luar wisma menggunakan proyektil jarak pendek. جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا الحزن مساعير لا يفنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل. Inggris, Jerman, dan Perancis telah meminta Iran untuk menghentikan ancaman kepada Israel atas kematian Ismail Haniyeh. Namun, permintaan itu langsung ditolak dengan tegas oleh Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanani, menilai seruan dari 3 negara Eropa tersebut tidak masuk akal. Pasalnya, Israel dianggap telah melanggar hukum internasional dengan membunuh Haniyeh di Teheran. Bagi Iran, tindakan tersebut adalah pelanggaran terhadap kedaulatan negara dan Iran berhak membalas. Menurut Kanani, Jerman, Inggris, dan Perancis seharusnya menentang perang di Gaza, bukan malah mendukung Israel. Pada Senin 12 Agustus kemarin malam, Presiden Iran Masoud Pezeshkian juga menegaskan bahwa negaranya berhak untuk menanggapi setiap agresi. Pernyataan ini menjawab permintaan dari Kanselir Jerman Olaf Scholz yang mendesak Iran untuk menahan diri menyerang Israel. Israel memang belum mengakui atau menanggapi soal pembunuhan Haniyeh. Namun negara tersebut kini dilaporkan sedang bersiap menghadapi kemungkinan pembalasan dari Iran. Serangan rudal menargetkan pangkalan udara Amerika Serikat di Suriah pada Selasa 13 Agustus kemarin. Meski tidak menimbulkan kerusakan, pasukan Amerika langsung membalas serangan itu dengan tembakan artileri. Dikutip dari Al Arabiya, pangkalan yang diserang berlokasi di ladang gas Konoko, Provinsi Deir al-Zor, Suriah. Sumber keamanan mengatakan kepada Reuters bahwa militan pro-Iran menembakkan 6 rudal ke pangkalan. Seluruhnya jatuh di sekitar pangkalan namun tidak sampai merusak fasilitas atau melukai tentara. Sebagai balasan, pasukan Amerika Serikat menembaki musuh dengan artileri. Selain itu, pesawat tempur Pentagon juga terbang kencang di langit pedesaan Deir al-Zor pasca serangan. Sebagai informasi, pangkalan udara Amerika di Suriah berulang kali menjadi target serangan.
Pada Selasa kemarin, Pentagon mengakui 8 tentaranya terluka akibat diserang drone. Kehadiran pasukan Amerika di wilayah tersebut memang menjadi polemik karena dianggap mengganggu stabilitas kawasan. Pasukan Hizbullah kembali menyerang Israel pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam serangan tersebut, Hizbullah menembakkan setidaknya 15 roket ke wilayah Meren Galilea atas. Hal itu diketahui dari saluran Ibrani. Dalam sejumlah video yang beredar, tampak sistem pertahanan udara Iron Dome Israel error hingga tak mampu mencegat serangan tersebut. Akibatnya sejumlah roket menghantam Meren dan mengakibatkan wilayah tersebut terbakar hebat. Bahkan kobaran api dari rudal itu pun terlihat dari kejauhan. Seiring dengan ledakan itu, sirine peringatan bahaya juga terdengar menggema tanpa henti. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan total kerugian yang dialami Israel imbas serangan tersebut. Hizbullah juga tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam serangan pada malam hari itu. Sementara itu, hingga saat ini militer Israel belum memberikan keterangan apapun soal serangan Hizbullah. Sejumlah negara Eropa mendesak Iran agar menahan diri menyerang Israel untuk membalas kematian pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh. Merespon hal itu, Iran dengan tegas menolak dan menyebut seruan itu sebagai tindakan kurang ajar. Diketahui setelah Amerika Serikat, Prancis, Jerman, dan Inggris menyusul dan meminta Iran membatalkan serangan ke Israel. Dikutip dari The Times of Israel, Kementerian Luar Negeri Iran pada Selasa 13 Agustus 2024 menyebut negara-negara tersebut tak memiliki logika. Tidak hanya itu, Kanani menilai ketiga negara barat tersebut terlalu ikut campur dengan ketegangan yang terjadi antara Iran dan Israel. Kanani dengan tegas meminta kepada tiga negara tersebut agar menghindari hasutan Israel dan membela Gaza. Hal serupa juga diungkapkan Presiden Iran Masoud Pezeshkian pada Senin 12 Agustus malam. Ia menegaskan negaranya memiliki hak untuk menanggapi setiap agresi. Lebih lanjut dikatakannya, pihaknya tak akan pernah menyerah pada tekanan, sanksi, dan intimidasi. Nantinya serangan ke Israel akan dilakukan sesuai dengan norma-norma internasional. Sementara pasukan pertahanan Israel saat ini dalam siaga puncak. Mereka meyakini Iran dapat segera melancarkan serangan besar terhadap Israel. Pasukan pendudukan kini dalam siaga puncak menghadapi serangan besar-besaran yang akan diluncurkan Iran Hizbullah. Berikut sejumlah target di Israel yang kemungkinan menjadi sasaran serangan perlawanan. Hingga kini belum jelas kapan serangan Iran akan dilakukan. Namun menurut informasi, militer Teheran telah melakukan latihan militer selama beberapa hari. Saat ini sejumlah pemukim ilegal di perbatasan sudah mengungsi karena ketakutan. Seorang analis lantas mengungkap prediksinya soal apa saja yang kemungkinan bisa menjadi target perlawanan. Lokasi utama yang mungkin akan diserang ialah markas-markas yang berafiliasi dengan Badan Mata-Mata Israel Mossad. Dikutip dari Tribunnews.com, markas ini berada di wilayah metropolitan Tel Aviv yang berpenduduk padat. Analisis ini didukung oleh pola sebelumnya di mana pangkalan udara Ramon dan Nevatim milik rezim Israel menjadi sasaran serangan balasan Iran terhadap serangan Israel di Damaskus pada bulan April lalu. Selain wilayah Tel Aviv, Iran juga dimungkinkan menyerang Kiryat. Di sana banyak gedung administrasi dan intelijen militer Camp Rabin yang menjalankan fungsi komando, administrasi, komunikasi, dan dukungan bagi aparat militer Israel. Untuk pertama kalinya, Brigade Al-Qassam mengumumkan penembakan terhadap seorang tahanan Israel. Seorang pakar militer menilai tindakan ini sebagai peringatan terhadap tentara rezim Zionis. Pengumuman ini disampaikan oleh juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah pada Selasa 13 Agustus 2024. Dikutip dari Tribunnews.com, insiden ini dilakukan oleh dua orang yang direkrut untuk menjaga tahanan musuh.
Mereka menembak seorang tahanan Zionis dan membunuhnya seketika. 2 tahanan wanita juga menjadi korban dan terluka parah. Abu Ubaidah menyebut insiden ini menjadi tanggung jawab penuh Israel. Insiden ini langsung direspon oleh juru bicara militer Israel. Mereka mengaku tak memiliki informasi intelijen untuk mendukung pernyataan Abu Ubaidah tentang pembunuhan seorang tahanan Israel. Saat ini pihaknya tengah menyelidiki kebenaran pernyataan Ubaidah. Sementara pakar militer dan ahli strategi dari Yordania, Mayor Jenderal Fayez Al-Duwairi turut buka suara. Menurutnya, pernyataan Abu Ubaidah itu adalah pesan peringatan kepada Israel tentang dimulainya eksekusi tahanan dan sandera Israel. Selain itu, tindakan itu akibat dari kejahatan Israel. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah kembali menggempur wilayah utara yang diduduki. Dalam hitungan menit, mereka mampu menargetkan beberapa pangkalan militer Zionis. Pada Senin 12 Agustus 2024, Hizbullah melanjutkan operasi hariannya yang menargetkan pendudukan Israel di garis depan utara. Dalam sehari, mereka melakukan 6 operasi melintasi perbatasan Lebanon-Palestina. Mulanya perlawanan membombardir markas besar divisi ke-146 yang baru didirikan di Gaaton dengan salvo roket Grad. Serangan ini sebagai tanggapan atas tindakan Israel terhadap desa-desa dan rumah-rumah di Lebanon Selatan, khususnya di kota Ma'arub. Mereka juga menargetkan peralatan pengawasan di pemukiman Metula dengan senjata yang tepat. Hizbullah meluncurkan serangan pukul 8.40 pagi hingga terjadi serangan langsung dan menyebabkan kehancurannya. Dikutip dari Al-Mayadin, perlawanan yang didukung Iran melanjutkan operasinya pukul 3.20 siang. Pejuang perlawanan Islam menargetkan situs militer Sumaha di perbukitan Kifar Soba dengan peluru artileri. Kemudian pukul 19.13 mereka menargetkan perempatan tentara pendudukan Israel di sekitar lokasi militer Hanita. Pukul 19.15 lokasi militer Ruwaisat Al-Alam di Seba Farm juga diserang. Selanjutnya pukul 19.37, pejuang perlawanan Islam menargetkan lokasi Al-Malikiyah dengan senjata roket dan berhasil mengenai sasaran secara langsung. Israel dimungkinkan bisa terjadi perang saudara di tengah konflik dengan Hamas. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dinilai tak akan mengorbankan pemerintahannya untuk melindungi warga Israel. Hal ini disampaikan Gantz dalam acara publik yang diadakan pada Senin 12 Agustus 2024 untuk memperingati penghancuran Bait Suci. Ia mengkritik Netanyahu yang tak melakukan apapun yang diperlukan untuk mencegah perang saudara. Lebih lanjut, mantan anggota Kabinet Perang Israel itu mengatakan negaranya telah melewati ambang batas kekerasan verbal dan fisik. Dikutip dari tribunnews.com, menurutnya pemerintah belum belajar dari insiden 7 Oktober 2023 yang lalu. Pernyataan ini muncul bersamaan dengan keretakan publik antara Netanyahu dan Menteri Keamanannya Yoav Gallant. Hubungan itu memicu kekhawatiran signifikan di kalangan pejabat senior dalam aparat keamanan Israel, termasuk pasukan pendudukan Israel, Shin Bet, dan Mossad. Konflik pribadi dan politik antara Netanyahu dan Gallant merusak manajemen operasi militer yang sedang berlangsung. Sementara menurut beberapa analisis, kondisi Israel setelah perang di Gaza diprediksi akan suram. Bahkan Israel diramalkan hancur dan masa depannya gelap. Kondisi ini ditandai oleh ketidakstabilan internal dan meningkatnya isolasi global. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, meluncurkan serangan balasan ke Israel, tepatnya pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam operasinya kali ini, Brigade Al-Qassam menembakkan 2 roket dengan hulu ledak yang cukup besar. Dilansir dari The Times of Israel, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut laporannya, 1 roket yang diluncurkan Brigade Al-Qassam dapat diadang oleh sistem pertahanan udara Iron Dome. Namun 1 roket lainnya diakui menghantam Tel Aviv. Meski demikian, IDF mengklaim tidak ada kerusakan ataupun korban jiwa dalam serangan tersebut. Diketahui sebelumnya, serangan Brigade Al-Qassam ini merupakan serangan roket pertama ke Tel Aviv sejak bulan Mei lalu.
Serangan tersebut merupakan serangan balasan atas serangan IDF di Gaza beberapa waktu yang lalu, yang mana serangan tersebut menewaskan sedikitnya 19 warga Palestina. Selain itu, serangan IDF juga mengakibatkan sejumlah kerusakan. جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا الحزن مساعير لا يثنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل. Iran kembali mengadakan latihan militer di tengah ancaman balas dendam terhadap Israel. Kali ini latihan berlangsung di wilayah Astara yang diikuti oleh pasukan Angkatan Laut. Dikutip dari Al Arabiya, pasukan Angkatan Laut ini berbeda dengan Garda Revolusi Iran. Pasukan mulai berlatih pada Selasa malam di Astara, Provinsi Gilan dekat Laut Kaspia. Wakil Gubernur Astara Hamid Musafi menyebut, latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur pasukan Angkatan Laut Iran. Ia mengimbau kepada warga sekitar agar tidak khawatir jika mendengar suara ledakan karena merupakan bagian dari latihan. Ini adalah latihan militer kedua yang dilaporkan Iran dalam 3 hari terakhir. Sebelumnya, Garda Revolusi mengadakan latihan di Provinsi Kermansyah sejak Jumat pekan lalu hingga Selasa kemarin. Latihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan kewaspadaan terhadap musuh. Iran sebelumnya bersumpah akan membalas Israel atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Dari hasil penyelidikan, Haniyeh diduga ditembak oleh agen Israel dari luar wisma menggunakan proyektil jarak pendek. جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا الحزن مساعير لا يثنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل. Inggris, Jerman, dan Perancis telah meminta Iran untuk menghentikan ancaman kepada Israel atas kematian Ismail Haniyeh. Namun, permintaan itu langsung ditolak dengan tegas oleh Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanani, menilai seruan dari 3 negara Eropa tersebut tidak masuk akal.
Pasalnya, Israel dianggap telah melanggar hukum internasional dengan membunuh Haniyeh di Teheran. Bagi Iran, tindakan tersebut adalah pelanggaran terhadap kedaulatan negara dan Iran berhak membalas. Menurut Kanani, Jerman, Inggris, dan Perancis seharusnya menentang perang di Gaza, bukan malah mendukung Israel. Pada Senin 12 Agustus kemarin malam, Presiden Iran Masoud Pezeshkian juga menegaskan bahwa negaranya berhak untuk menanggapi setiap agresi. Pernyataan ini menjawab permintaan dari Kanselir Jerman Olaf Scholz yang mendesak Iran untuk menahan diri menyerang Israel. Israel memang belum mengakui atau menanggapi soal pembunuhan Haniyeh. Namun negara tersebut kini dilaporkan sedang bersiap menghadapi kemungkinan pembalasan dari Iran. Serangan rudal menargetkan pangkalan udara Amerika Serikat di Suriah pada Selasa 13 Agustus kemarin. Meski tidak menimbulkan kerusakan, pasukan Amerika langsung membalas serangan itu dengan tembakan artileri. Dikutip dari Al Arabiya, pangkalan yang diserang berlokasi di ladang gas Konoko, Provinsi Deir al-Zor, Suriah. Sumber keamanan mengatakan kepada Reuters bahwa militan pro-Iran menembakkan 6 rudal ke pangkalan. Seluruhnya jatuh di sekitar pangkalan namun tidak sampai merusak fasilitas atau melukai tentara. Sebagai balasan, pasukan Amerika Serikat menembaki musuh dengan artileri. Selain itu, pesawat tempur Pentagon juga terbang kencang di langit pedesaan Deir al-Zor pasca serangan. Sebagai informasi, pangkalan udara Amerika di Suriah berulang kali menjadi target serangan. Pada Selasa kemarin, Pentagon mengakui 8 tentaranya terluka akibat diserang drone. Kehadiran pasukan Amerika di wilayah tersebut memang menjadi polemik karena dianggap mengganggu stabilitas kawasan. Pasukan Hizbullah kembali menyerang Israel pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam serangan tersebut, Hizbullah menembakkan setidaknya 15 roket ke wilayah Medan Galilea atas. Hal itu diketahui dari saluran Ibrani. Dalam sejumlah video yang beredar, tampak sistem pertahanan udara Iron Dome Israel error hingga tak mampu mencegat serangan tersebut. Akibatnya sejumlah roket menghantam Medan dan mengakibatkan wilayah tersebut terbakar hebat. Bahkan kobaran api dari rudal itu pun terlihat dari kejauhan. Seiring dengan ledakan itu, sirine peringatan bahaya juga terdengar menggema tanpa henti. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan total kerugian yang dialami Israel imbas serangan tersebut. Hizbullah juga tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam serangan pada malam hari itu. Sementara itu, hingga saat ini militer Israel belum memberikan keterangan apapun soal serangan Hizbullah. Sejumlah negara Eropa mendesak Iran agar menahan diri menyerang Israel untuk membalas kematian pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh. Merespon hal itu, Iran dengan tegas menolak dan menyebut seruan itu sebagai tindakan kurang ajar. Diketahui setelah Amerika Serikat, Perancis, Jerman, dan Inggris menyusul dan meminta Iran membatalkan serangan ke Israel. Dikutip dari The Times of Israel, Kementerian Luar Negeri Iran pada Selasa 13 Agustus 2024 menyebut negara-negara tersebut tak memiliki logika. Tidak hanya itu, Kanani menilai ketiga negara barat tersebut terlalu ikut campur dengan ketegangan yang terjadi antara Iran dan Israel. Kanani dengan tegas meminta kepada tiga negara tersebut agar menghindari hasutan Israel dan membela Gaza. Hal serupa juga diungkapkan Presiden Iran Masoud Pezeshkian pada Senin 12 Agustus malam. Ia menegaskan negaranya memiliki hak untuk menanggapi setiap agresi. Lebih lanjut dikatakannya pihaknya tak akan pernah menyerah pada tekanan, sanksi, dan intimidasi. Nantinya serangan ke Israel akan dilakukan sesuai dengan norma-norma internasional. Sementara pasukan pertahanan Israel saat ini dalam siaga puncak.
Mereka meyakini Iran dapat segera melancarkan serangan besar terhadap Israel. Pasukan pendudukan kini dalam sikap puncak menghadapi serangan besar-besaran yang akan diluncurkan Iran Hizbullah. Berikut sejumlah target di Israel yang kemungkinan menjadi sasaran serangan perlawanan. Hingga kini belum jelas kapan serangan Iran akan dilakukan. Namun menurut informasi, militer Teheran telah melakukan latihan militer selama beberapa hari. Saat ini sejumlah pemukim ilegal di perbatasan sudah mengungsi karena ketakutan. Seorang analis lantas mengungkap prediksinya soal apa saja yang kemungkinan bisa menjadi target perlawanan. Lokasi utama yang mungkin akan diserang ialah markas-markas yang berafiliasi dengan Badan Mata-Mata Israel Mossad. Dikutip dari tribunnews.com, markas ini berada di wilayah metropolitan Tel Aviv yang berpenduduk padat. Analisis ini didukung oleh pola sebelumnya di mana pangkalan udara Ramon dan Nevatim milik rezim Israel menjadi sasaran serangan balasan Iran terhadap serangan Israel di Damaskus pada bulan April lalu. Selain wilayah Tel Aviv, Iran juga dimungkinkan menyerang Kiryat. Di sana banyak gedung administrasi dan intelijen militer Camp Rabin yang menjalankan fungsi komando, administrasi, komunikasi, dan dukungan bagi aparat militer Israel. Untuk pertama kalinya, Brigade Al-Qassam mengumumkan penembakan terhadap seorang tahanan Israel. Seorang pakar militer menilai tindakan ini sebagai peringatan terhadap tentara rezim Zionis. Pengumuman ini disampaikan oleh juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah pada Selasa 13 Agustus 2024. Dikutip dari tribunnews.com, insiden ini dilakukan oleh dua orang yang direkrut untuk menjaga tahanan musuh. Mereka menembak seorang tahanan Zionis dan membunuhnya seketika. Dua tahanan wanita juga menjadi korban dan terluka parah. Abu Ubaidah menyebut insiden ini menjadi tanggung jawab penuh Israel. Insiden ini langsung direspon oleh juru bicara militer Israel. Mereka mengaku tak memiliki informasi intelijen untuk mendukung pernyataan Abu Ubaidah tentang pembunuhan seorang tahanan Israel. Saat ini pihaknya tengah menyelidiki kebenaran pernyataan Ubaidah. Sementara pakar militer dan ahli strategi dari Yordania, Mayor Jenderal Fayez Al-Duwairi turut buka suara. Menurutnya, pernyataan Abu Ubaidah itu adalah pesan peringatan kepada Israel tentang dimulainya eksekusi tahanan dan sandera Israel. Selain itu, tindakan itu akibat dari kejahatan Israel. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah kembali menggempur wilayah utara yang diduduki. Dalam hitungan menit, mereka mampu menargetkan beberapa pangkalan militer Zionis. Pada Senin 12 Agustus 2024, Hizbullah melanjutkan operasi hariannya yang menargetkan pendudukan Israel di garis depan utara. Dalam sehari, mereka melakukan 6 operasi melintasi perbatasan Lebanon-Palestina. Mulanya perlawanan membombardir markas besar divisi ke-146 yang baru didirikan di Gaaton dengan salvo roket Grad. Serangan ini sebagai tanggapan atas tindakan Israel terhadap desa-desa dan rumah-rumah di Lebanon Selatan, khususnya di kota Ma'arub. Mereka juga menargetkan peralatan pengawasan di pemukiman Metula dengan senjata yang tepat. Hizbullah meluncurkan serangan pukul 8.40 pagi hingga terjadi serangan langsung dan menyebabkan kehancurannya. Dikutip dari Al-Mayadin, perlawanan yang didukung Iran melanjutkan operasinya pukul 3.20 siang. Pejuang perlawanan Islam menargetkan situs militer Sumaha di perbukitan Kifar Soba dengan peluru artileri. Kemudian pukul 19.13 mereka menargetkan perempatan tentara pendudukan Israel di sekitar lokasi militer Hanita. Pukul 19.15 lokasi militer Ruwaisat Al-Alam di Seba Farm juga diserang. Selanjutnya pukul 19.37, pejuang perlawanan Islam menargetkan lokasi Al-Malikiyah dengan senjata roket dan berhasil mengenai sasaran secara langsung. Israel dimungkinkan bisa terjadi perang saudara di tengah konflik dengan Hamas. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dinilai tak akan mengorbankan pemerintahannya untuk melindungi warga Israel. Hal ini disampaikan Gantz dalam acara publik yang diadakan pada Senin 12 Agustus 2024 untuk memperingati penghancuran Bait Suci. Ia mengkritik Netanyahu yang tak melakukan apapun yang diperlukan untuk mencegah perang saudara. Lebih lanjut, mantan anggota Kabinet Perang Israel itu mengatakan,
negaranya telah melewati ambang batas kekerasan verbal dan fisik. Dikutip dari tribunnews.com, menurutnya pemerintah belum belajar dari insiden 7 Oktober 2023 yang lalu. Pernyataan ini muncul bersamaan dengan keretakan publik antara Netanyahu dan Menteri Keamanannya Yoav Gallant. Hubungan itu memicu kekhawatiran signifikan di kalangan pejabat senior dalam aparat keamanan Israel, termasuk pasukan pendudukan Israel, Shin Bet, dan Mossad. Konflik pribadi dan politik antara Netanyahu dan Gallant merusak manajemen operasi militer yang sedang berlangsung. Sementara menurut beberapa analisis, kondisi Israel setelah perang di Gaza diprediksi akan suram. Bahkan Israel diramalkan hancur dan masa depannya gelap. Kondisi ini ditandai oleh ketidakstabilan internal dan meningkatnya isolasi global. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, meluncurkan serangan balasan ke Israel, tepatnya pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam operasinya kali ini, Brigade Al-Qassam menembakkan 2 roket dengan hulu ledak yang cukup besar. Dilansir dari The Times of Israel, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut laporannya, 1 roket yang diluncurkan Brigade Al-Qassam dapat diadang oleh sistem pertahanan udara Iron Dome. Namun 1 roket lainnya diakui menghantam Tel Aviv. Meski demikian, IDF mengklaim tidak ada kerusakan ataupun korban jiwa dalam serangan tersebut. Diketahui sebelumnya, serangan Brigade Al-Qassam ini merupakan serangan roket pertama ke Tel Aviv sejak bulan Mei lalu. Serangan tersebut merupakan serangan balasan atas serangan IDF di Gaza beberapa waktu yang lalu, yang mana serangan tersebut menewaskan sedikitnya 19 warga Palestina. Selain itu, serangan IDF juga mengakibatkan sejumlah kerusakan. جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا الحزن مساعير لا يثنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل. Iran kembali mengadakan latihan militer di tengah ancaman balas dendam terhadap Israel. Kali ini latihan berlangsung di wilayah Astara yang diikuti oleh pasukan Angkatan Laut. Dikutip dari Al Arabiya, pasukan Angkatan Laut ini berbeda dengan Garda Revolusi Iran. Pasukan mulai berlatih pada Selasa malam di Astara, Provinsi Gilan, dekat Laut Kaspia. Wakil Gubernur Astara Hamid Musafi menyebut, latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur pasukan Angkatan Laut Iran. Ia mengimbau kepada warga sekitar agar tidak khawatir jika mendengar suara ledakan karena merupakan bagian dari latihan. Ini adalah latihan militer kedua yang dilaporkan Iran dalam 3 hari terakhir. Sebelumnya, Garda Revolusi mengadakan latihan di Provinsi Kermansyah sejak Jumat pekan lalu hingga Selasa kemarin. Latihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan kewaspadaan terhadap musuh. Iran sebelumnya bersumpah akan membalas Israel atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Dari hasil penyelidikan, Haniyeh diduga ditembak oleh agen Israel dari luar wisma menggunakan proyektil jarak pendek.
جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا الحزن مساعير لا يفنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل. Inggris, Jerman, dan Perancis telah meminta Iran untuk menghentikan ancaman kepada Israel atas kematian Ismail Haniyeh. Namun, permintaan itu langsung ditolak dengan tegas oleh Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanani, menilai seruan dari 3 negara Eropa tersebut tidak masuk akal. Pasalnya, Israel dianggap telah melanggar hukum internasional dengan membunuh Haniyeh di Teheran. Bagi Iran, tindakan tersebut adalah pelanggaran terhadap kedaulatan negara dan Iran berhak membalas. Menurut Kanani, Jerman, Inggris, dan Perancis seharusnya menentang perang di Gaza, bukan malah mendukung Israel. Pada Senin 12 Agustus kemarin malam, Presiden Iran Masoud Pezeshkian juga menegaskan bahwa negaranya berhak untuk menanggapi setiap agresi. Pernyataan ini menjawab permintaan dari Kanselir Jerman Olaf Scholz yang mendesak Iran untuk menahan diri menyerang Israel. Israel memang belum mengakui atau menanggapi soal pembunuhan Haniyeh. Namun negara tersebut kini dilaporkan sedang bersiap menghadapi kemungkinan pembalasan dari Iran. Serangan rudal menargetkan pangkalan udara Amerika Serikat di Suriah pada Selasa 13 Agustus kemarin. Meski tidak menimbulkan kerusakan, pasukan Amerika langsung membalas serangan itu dengan tembakan artileri. Dikutip dari Al Arabiya, pangkalan yang diserang berlokasi di ladang gas Konoko, Provinsi Deir al-Zor, Suriah. Sumber keamanan mengatakan kepada Reuters bahwa militan pro-Iran menembakkan 6 rudal ke pangkalan. Seluruhnya jatuh di sekitar pangkalan namun tidak sampai merusak fasilitas atau melukai tentara. Sebagai balasan, pasukan Amerika Serikat menembaki musuh dengan artileri. Selain itu, pesawat tempur Pentagon juga terbang kencang di langit pedesaan Deir al-Zor pasca serangan. Sebagai informasi, pangkalan udara Amerika di Suriah berulang kali menjadi target serangan. Pada Selasa kemarin, Pentagon mengakui 8 tentaranya terluka akibat diserang drone. Kehadiran pasukan Amerika di wilayah tersebut memang menjadi polemik karena dianggap mengganggu stabilitas kawasan. Pasukan Hizbullah kembali menyerang Israel pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam serangan tersebut, Hizbullah menembakkan setidaknya 15 roket ke wilayah Meren Galilea atas. Hal itu diketahui dari saluran Ibrani. Dalam sejumlah video yang beredar, tampak sistem pertahanan udara Iron Dome Israel error hingga tak mampu mencegat serangan tersebut. Akibatnya sejumlah roket menghantam Meren dan mengakibatkan wilayah tersebut terbakar hebat. Bahkan kobaran api dari rudal itu pun terlihat dari kejauhan. Seiring dengan ledakan itu, sirine peringatan bahaya juga terdengar menggema tanpa henti. Namun sayangnya, Hizbullah tidak mengungkapkan total kerugian yang dialami Israel imbas serangan tersebut. Hizbullah juga tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam serangan pada malam hari itu. Sementara itu, hingga saat ini militer Israel belum memberikan keterangan apapun soal serangan Hizbullah.
Sejumlah negara Eropa mendesak Iran agar menahan diri menyerang Israel untuk membalas kematian pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh. Merespon hal itu, Iran dengan tegas menolak dan menyebut seruan itu sebagai tindakan kurang ajar. Diketahui setelah Amerika Serikat, Perancis, Jerman, dan Inggris menyusul dan meminta Iran membatalkan serangan ke Israel. Dikutip dari The Times of Israel, Kementerian Luar Negeri Iran pada Selasa 13 Agustus 2024 menyebut negara-negara tersebut tak memiliki logika. Tidak hanya itu, Kanani menilai ketiga negara barat tersebut terlalu ikut campur dengan ketegangan yang terjadi antara Iran dan Israel. Kanani dengan tegas meminta kepada tiga negara tersebut agar menghindari hasutan Israel dan membela Gaza. Hal serupa juga diungkapkan Presiden Iran Masoud Pezeshkian pada Senin 12 Agustus malam. Ia menegaskan negaranya memiliki hak untuk menanggapi setiap agresi. Lebih lanjut dikatakannya pihaknya tak akan pernah menyerah pada tekanan, sanksi, dan intimidasi. Nantinya serangan ke Israel akan dilakukan sesuai dengan norma-norma internasional. Sementara pasukan pertahanan Israel saat ini dalam siaga puncak. Mereka meyakini Iran dapat segera melancarkan serangan besar terhadap Israel. Pasukan pendudukan kini dalam siaga puncak menghadapi serangan besar-besaran yang akan diluncurkan Iran Hizbullah. Berikut sejumlah target di Israel yang kemungkinan menjadi sasaran serangan perlawanan. Hingga kini belum jelas kapan serangan Iran akan dilakukan. Namun menurut informasi, militer Teheran telah melakukan latihan militer selama beberapa hari. Saat ini sejumlah pemukim ilegal di perbatasan sudah mengungsi karena ketakutan. Seorang analis lantas mengungkap prediksinya soal apa saja yang kemungkinan bisa menjadi target perlawanan. Lokasi utama yang mungkin akan diserang ialah markas-markas yang berafiliasi dengan Badan Mata-Mata Israel Mossad. Dikutip dari Tribunnews.com, markas ini berada di wilayah metropolitan Tel Aviv yang berpenduduk padat. Analisis ini didukung oleh pola sebelumnya di mana pangkalan udara Ramon dan Nevatim milik rezim Israel menjadi sasaran serangan balasan Iran terhadap serangan Israel di Damaskus pada bulan April lalu. Selain wilayah Tel Aviv, Iran juga dimungkinkan menyerang Kiryat. Di sana banyak gedung administrasi dan intelijen militer Camp Rabin yang menjalankan fungsi komando, administrasi, komunikasi, dan dukungan bagi aparat militer Israel. Untuk pertama kalinya, Brigade Al-Qassam mengumumkan penembakan terhadap seorang tahanan Israel. Seorang pakar militer menilai tindakan ini sebagai peringatan terhadap tentara rezim Zionis. Pengumuman ini disampaikan oleh juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah pada Selasa 13 Agustus 2024. Dikutip dari Tribunnews.com, insiden ini dilakukan oleh dua orang yang direkrut untuk menjaga tahanan musuh. Mereka menembak seorang tahanan Zionis dan membunuhnya seketika. Dua tahanan wanita juga menjadi korban dan terluka parah. Abu Ubaidah menyebut insiden ini menjadi tanggung jawab penuh Israel. Insiden ini langsung direspon oleh juru bicara militer Israel. Mereka mengaku tak memiliki informasi intelijen untuk mendukung pernyataan Abu Ubaidah tentang pembunuhan seorang tahanan Israel. Saat ini pihaknya tengah menyelidiki kebenaran pernyataan Ubaidah. Sementara pakar militer dan ahli strategi dari Yordania, Mayor Jenderal Fayez Al-Duwairi turut buka suara. Menurutnya, pernyataan Abu Ubaidah itu adalah pesan peringatan kepada Israel tentang dimulainya eksekusi tahanan dan sandera Israel. Selain itu, tindakan itu akibat dari kejahatan Israel. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah kembali menggempur wilayah utara yang diduduki. Dalam hitungan menit, mereka mampu menargetkan beberapa pangkalan militer Zionis. Pada Senin 12 Agustus 2024, Hizbullah melanjutkan operasi hariannya yang menargetkan pendudukan Israel di garis depan utara. Dalam sehari, mereka melakukan 6 operasi melintasi perbatasan Lebanon-Palestina. Mulanya perlawanan membombardir markas besar divisi ke-146 yang baru didirikan di Gaaton dengan salvo roket Grad. Serangan ini sebagai tanggapan atas tindakan Israel terhadap desa-desa dan rumah-rumah di Lebanon Selatan, khususnya di kota Ma'arub. Mereka juga menargetkan peralatan pengawasan di pemukiman Metula dengan senjata yang tepat. Hizbullah meluncurkan serangan pukul 8.40 pagi hingga terjadi serangan langsung dan menyebabkan kehancurannya.
Dikutip dari Al-Mayadin, perlawanan yang didukung Iran melanjutkan operasinya pukul 3.20 siang. Pejuang perlawanan Islam menargetkan situs militer Sumaha di perbukitan Kifar Soba dengan peluru artileri. Kemudian pukul 19.13 mereka menargetkan perempatan tentara pendudukan Israel di sekitar lokasi militer Hanita. Pukul 19.15 lokasi militer Ruwaisat Al-Alam di Seba Farm juga diserang. Selanjutnya pukul 19.37, pejuang perlawanan Islam menargetkan lokasi Al-Malikiyah dengan senjata roket dan berhasil mengenai sasaran secara langsung. Israel dimungkinkan bisa terjadi perang saudara di tengah konflik dengan Hamas. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dinilai tak akan mengorbankan pemerintahannya untuk melindungi warga Israel. Hal ini disampaikan Gantz dalam acara publik yang diadakan pada Senin 12 Agustus 2024 untuk memperingati penghancuran Bait Suci. Ia mengkritik Netanyahu yang tak melakukan apapun yang diperlukan untuk mencegah perang saudara. Lebih lanjut, mantan anggota Kabinet Perang Israel itu mengatakan negaranya telah melewati ambang batas kekerasan verbal dan fisik. Dikutip dari tribunnews.com, menurutnya pemerintah belum belajar dari insiden 7 Oktober 2023 yang lalu. Pernyataan ini muncul bersamaan dengan keretakan publik antara Netanyahu dan Menteri Keamanannya Yoav Gallant. Hubungan itu memicu kekhawatiran signifikan di kalangan pejabat senior dalam aparat keamanan Israel, termasuk pasukan pendudukan Israel, Shin Bet, dan Mossad. Konflik pribadi dan politik antara Netanyahu dan Gallant merusak manajemen operasi militer yang sedang berlangsung. Sementara menurut beberapa analisis, kondisi Israel setelah perang di Gaza diprediksi akan suram. Bahkan Israel diramalkan hancur dan masa depannya gelap. Kondisi ini ditandai oleh ketidakstabilan internal dan meningkatnya isolasi global. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, meluncurkan serangan balasan ke Israel, tepatnya pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam operasinya kali ini, Brigade Al-Qassam menembakkan 2 roket dengan hulu ledak yang cukup besar. Dilansir dari The Times of Israel, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut laporannya, 1 roket yang diluncurkan Brigade Al-Qassam dapat diadang oleh sistem pertahanan udara Iron Dome. Namun 1 roket lainnya diakui menghantam Tel Aviv. Meski demikian, IDF mengklaim tidak ada kerusakan ataupun korban jiwa dalam serangan tersebut. Diketahui sebelumnya, serangan Brigade Al-Qassam ini merupakan serangan roket pertama ke Tel Aviv sejak bulan Mei lalu. Serangan tersebut merupakan serangan balasan atas serangan IDF di Gaza beberapa waktu yang lalu, yang mana serangan tersebut menewaskan sedikitnya 19 warga Palestina. Selain itu, serangan IDF juga mengakibatkan sejumlah kerusakan. جنود لها الإيمان والصبر عدتهم لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا العزل مساعير لا يثنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل. Iran kembali mengadakan latihan militer di tengah ancaman balas dendam terhadap Israel.
Kali ini latihan berlangsung di wilayah Astara yang diikuti oleh pasukan Angkatan Laut. Dikutip dari Al Arabiya, pasukan Angkatan Laut ini berbeda dengan Garda Revolusi Iran. Pasukan mulai berlatih pada Selasa malam di Astara, Provinsi Gilan, dekat Laut Kaspia. Wakil Gubernur Astara Hamid Musafi menyebut, latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur pasukan Angkatan Laut Iran. Ia mengimbau kepada warga sekitar agar tidak khawatir jika mendengar suara ledakan karena merupakan bagian dari latihan. Ini adalah latihan militer kedua yang dilaporkan Iran dalam 3 hari terakhir. Sebelumnya, Garda Revolusi mengadakan latihan di Provinsi Kermansyah sejak Jumat pekan lalu hingga Selasa kemarin. Latihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan kewaspadaan terhadap musuh. Iran sebelumnya bersumpah akan membalas Israel atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Dari hasil penyelidikan, Haniyeh diduga ditembak oleh agen Israel dari luar wisma menggunakan proyektil jarak pendek. جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا الحزن مساعير لا يثنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل. Inggris, Jerman, dan Perancis telah meminta Iran untuk menghentikan ancaman kepada Israel atas kematian Ismail Haniyeh. Namun, permintaan itu langsung ditolak dengan tegas oleh Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanani, menilai seruan dari 3 negara Eropa tersebut tidak masuk akal. Pasalnya, Israel dianggap telah melanggar hukum internasional dengan membunuh Haniyeh di Teheran. Bagi Iran, tindakan tersebut adalah pelanggaran terhadap kedaulatan negara dan Iran berhak membalas. Menurut Kanani, Jerman, Inggris, dan Perancis seharusnya menentang perang di Gaza, bukan malah mendukung Israel. Pada Senin 12 Agustus kemarin malam, Presiden Iran Masoud Pezeshkian juga menegaskan bahwa negaranya berhak untuk menanggapi setiap agresi. Pernyataan ini menjawab permintaan dari Kanselir Jerman Olaf Scholz yang mendesak Iran untuk menahan diri menyerang Israel. Israel memang belum mengakui atau menanggapi soal pembunuhan Haniyeh. Namun negara tersebut kini dilaporkan sedang bersiap menghadapi kemungkinan pembalasan dari Iran. Serangan rudal menargetkan pangkalan udara Amerika Serikat di Suriah pada Selasa 13 Agustus kemarin. Meski tidak menimbulkan kerusakan, pasukan Amerika langsung membalas serangan itu dengan tembakan artileri. Dikutip dari Al Arabiya, pangkalan yang diserang berlokasi di ladang gas Konoko, Provinsi Deir al-Zor, Suriah. Sumber keamanan mengatakan kepada Reuters bahwa militan pro-Iran menembakkan 6 rudal ke pangkalan. Seluruhnya jatuh di sekitar pangkalan namun tidak sampai merusak fasilitas atau melukai tentara. Sebagai balasan, pasukan Amerika Serikat menembaki musuh dengan artileri. Selain itu, pesawat tempur Pentagon juga terbang kencang di langit pedesaan Deir al-Zor pasca serangan. Sebagai informasi, pangkalan udara Amerika di Suriah berulang kali menjadi target serangan. Pada Selasa kemarin, Pentagon mengakui 8 tentaranya terluka akibat diserang drone.
Kehadiran pasukan Amerika di wilayah tersebut memang menjadi polemik karena dianggap mengganggu stabilitas kawasan. Pasukan Hizbullah kembali menyerang Israel pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam serangan tersebut, Hizbullah menembakkan setidaknya 15 roket ke wilayah Meren Galilea atas. Hal itu diketahui dari saluran Ibrani. Dalam sejumlah video yang beredar, tampak sistem pertahanan udara Iron Dome Israel error hingga tak mampu mencegat serangan tersebut. Akibatnya sejumlah roket menghantam Meren dan mengakibatkan wilayah tersebut terbakar hebat. Bahkan kobaran api dari rudal itu pun terlihat dari kejauhan. Seiring dengan ledakan itu, sirine peringatan bahaya juga terdengar menggema tanpa henti. Namun sayangnya, Hizbullah tidak mengungkapkan total kerugian yang dialami Israel imbas serangan tersebut. Hizbullah juga tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam serangan pada malam hari itu. Sementara itu, hingga saat ini militer Israel belum memberikan keterangan apapun soal serangan Hizbullah. Sejumlah negara Eropa mendesak Iran agar menahan diri menyerang Israel untuk membalas kematian pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh. Merespon hal itu, Iran dengan tegas menolak dan menyebut seruan itu sebagai tindakan kurang ajar. Diketahui setelah Amerika Serikat, Perancis, Jerman, dan Inggris menyusul dan meminta Iran membatalkan serangan ke Israel. Dikutip dari The Times of Israel, Kementerian Luar Negeri Iran pada Selasa 13 Agustus 2024 menyebut negara-negara tersebut tak memiliki logika. Tidak hanya itu, Kanani yang menilai ketiga negara barat tersebut terlalu ikut campur dengan ketegangan yang terjadi antara Iran dan Israel. Kanani dengan tegas meminta kepada tiga negara tersebut agar menghindari hasutan Israel dan membela Gaza. Hal serupa juga diungkapkan Presiden Iran Masoud Pezeshkian pada Senin 12 Agustus malam. Ia menegaskan negaranya memiliki hak untuk menanggapi setiap agresi. Lebih lanjut dikatakannya pihaknya tak akan pernah menyerah pada tekanan, sanksi, dan intimidasi. Nantinya serangan ke Israel akan dilakukan sesuai dengan norma-norma internasional. Sementara pasukan pertahanan Israel saat ini dalam siaga puncak. Mereka meyakini Iran dapat segera melancarkan serangan besar terhadap Israel. Pasukan pendudukan kini dalam siaga puncak menghadapi serangan besar-besaran yang akan diluncurkan Iran Hizbullah. Berikut sejumlah target di Israel yang kemungkinan menjadi sasaran serangan perlawanan. Hingga kini belum jelas kapan serangan Iran akan dilakukan. Namun menurut informasi, militer Teheran telah melakukan latihan militer selama beberapa hari. Saat ini sejumlah pemukim ilegal di perbatasan sudah mengungsi karena ketakutan. Seorang analis lantas mengungkap prediksinya soal apa saja yang kemungkinan bisa menjadi target perlawanan. Lokasi utama yang mungkin akan diserang ialah markas-markas yang berafiliasi dengan Badan Mata-Mata Israel Mossad. Dikutip dari Tribunnews.com, markas ini berada di wilayah metropolitan Tel Aviv yang berpenduduk padat. Analisis ini didukung oleh pola sebelumnya di mana pangkalan udara Ramon dan Nevatim milik rezim Israel menjadi sasaran serangan balasan Iran terhadap serangan Israel di Damaskus pada bulan April lalu. Selain wilayah Tel Aviv, Iran juga dimungkinkan menyerang Kiryat. Di sana banyak gedung administrasi dan intelijen militer Camp Rabin yang menjalankan fungsi komando, administrasi, komunikasi, dan dukungan bagi aparat militer Israel. Untuk pertama kalinya, Brigade Al-Qassam mengumumkan penembakan terhadap seorang tahanan Israel. Seorang pakar militer menilai tindakan ini sebagai peringatan terhadap tentara rezim Zionis. Pengumuman ini disampaikan oleh juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah pada Selasa 13 Agustus 2024. Dikutip dari Tribunnews.com, insiden ini dilakukan oleh dua orang yang direkrut untuk menjaga tahanan musuh. Mereka menembak seorang tahanan Zionis dan membunuhnya seketika.
2 tahanan wanita juga menjadi korban dan terluka parah. Abu Ubaidah menyebut insiden ini menjadi tanggung jawab penuh Israel. Insiden ini langsung direspon oleh juru bicara militer Israel. Mereka mengaku tak memiliki informasi intelijen untuk mendukung pernyataan Abu Ubaidah tentang pembunuhan seorang tahanan Israel. Saat ini pihaknya tengah menyelidiki kebenaran pernyataan Ubaidah. Sementara pakar militer dan ahli strategi dari Yordania, Mayor Jenderal Fayez Al-Duwairi turut buka suara. Menurutnya, pernyataan Abu Ubaidah itu adalah pesan peringatan kepada Israel tentang dimulainya eksekusi tahanan dan sandera Israel. Selain itu, tindakan itu akibat dari kejahatan Israel. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah kembali menggempur wilayah utara yang diduduki. Dalam hitungan menit, mereka mampu menargetkan beberapa pangkalan militer Zionis. Pada Senin 12 Agustus 2024, Hizbullah melanjutkan operasi hariannya yang menargetkan pendudukan Israel di garis depan utara. Dalam sehari, mereka melakukan 6 operasi melintasi perbatasan Lebanon Palestina. Mulanya perlawanan membombardir markas besar divisi ke-146 yang baru didirikan di Gaaton dengan salvo roket Grad. Serangan ini sebagai tanggapan atas tindakan Israel terhadap desa-desa dan rumah-rumah di Lebanon Selatan, khususnya di kota Ma'arub. Mereka juga menargetkan peralatan pengawasan di pemukiman Metula dengan senjata yang tepat. Hizbullah meluncurkan serangan pukul 8.40 pagi hingga terjadi serangan langsung dan menyebabkan kehancurannya. Dikutip dari Al-Mayadin, perlawanan yang didukung Iran melanjutkan operasinya pukul 3.20 siang. Pejuang perlawanan Islam menargetkan situs militer Sumaha di perbukitan Kifar Soba dengan peluru artileri. Kemudian pukul 19.13 mereka menargetkan perempatan tentara pendudukan Israel di sekitar lokasi militer Hanita. Pukul 19.15 lokasi militer Ruwaisat Al-Alam di Seba Farm juga diserang. Selanjutnya pukul 19.37 pejuang perlawanan Islam menargetkan lokasi Al-Malikiyah dengan senjata roket dan berhasil mengenai sasaran secara langsung. Israel dimungkinkan bisa terjadi perang saudara di tengah konflik dengan Hamas. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dinilai tak akan mengorbankan pemerintahannya untuk melindungi warga Israel. Hal ini disampaikan Gantz dalam acara publik yang diadakan pada Senin 12 Agustus 2024 untuk memperingati penghancuran Bait Suci. Ia mengkritik Netanyahu yang tak melakukan apapun yang diperlukan untuk mencegah perang saudara. Lebih lanjut, mantan anggota Kabinet Perang Israel itu mengatakan negaranya telah melewati ambang batas kekerasan verbal dan fisik. Dikutip dari tribunnews.com, menurutnya pemerintah belum belajar dari insiden 7 Oktober 2023 yang lalu. Pernyataan ini muncul bersamaan dengan keretakan publik antara Netanyahu dan Menteri Keamanannya Yoav Gallant. Hubungan itu memicu kekhawatiran signifikan di kalangan pejabat senior dalam aparat keamanan Israel, termasuk pasukan pendudukan Israel, Shin Bet, dan Mossad. Konflik pribadi dan politik antara Netanyahu dan Gallant merusak manajemen operasi militer yang sedang berlangsung. Sementara menurut beberapa analisis, kondisi Israel setelah perang di Gaza diprediksi akan suram. Bahkan Israel diramalkan hancur dan masa depannya gelap. Kondisi ini ditandai oleh ketidakstabilan internal dan meningkatnya isolasi global. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, meluncurkan serangan balasan ke Israel, tepatnya pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam operasinya kali ini, Brigade Al-Qassam menembakkan 2 roket dengan hulu ledak yang cukup besar. Dilansir dari The Times of Israel, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut laporannya, 1 roket yang diluncurkan Brigade Al-Qassam dapat diadang oleh sistem pertahanan udara Iron Dome. Namun 1 roket lainnya diakui menghantam Tel Aviv. Meski demikian, IDF mengklaim tidak ada kerusakan ataupun korban jiwa dalam serangan tersebut. Diketahui sebelumnya, serangan Brigade Al-Qassam ini merupakan serangan roket pertama ke Tel Aviv sejak bulan Mei lalu.
Serangan tersebut merupakan serangan balasan atas serangan IDF di Gaza beberapa waktu yang lalu, yang mana serangan tersebut menewaskan sedikitnya 19 warga Palestina. Selain itu, serangan IDF juga mengakibatkan sejumlah kerusakan. جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا الحزن مساعير لا يثنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل. Iran kembali mengadakan latihan militer di tengah ancaman balas dendam terhadap Israel. Kali ini latihan berlangsung di wilayah Astara yang diikuti oleh pasukan Angkatan Laut. Dikutip dari Al Arabiya, pasukan Angkatan Laut ini berbeda dengan Garda Revolusi Iran. Pasukan mulai berlatih pada Selasa malam di Astara, Provinsi Gilan, dekat Laut Kaspia. Wakil Gubernur Astara Hamid Musafi menyebut, latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur pasukan Angkatan Laut Iran. Ia mengimbau kepada warga sekitar agar tidak khawatir jika mendengar suara ledakan karena merupakan bagian dari latihan. Ini adalah latihan militer kedua yang dilaporkan Iran dalam 3 hari terakhir. Sebelumnya, Garda Revolusi mengadakan latihan di Provinsi Kermansyah sejak Jumat pekan lalu hingga Selasa kemarin. Latihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan kewaspadaan terhadap musuh. Iran sebelumnya bersumpah akan membalas Israel atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Dari hasil penyelidikan, Haniyeh diduga ditembak oleh agen Israel dari luar wisma menggunakan proyektil jarak pendek. جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا الحزن مساعير لا يثنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل. Inggris, Jerman, dan Perancis telah meminta Iran untuk menghentikan ancaman kepada Israel atas kematian Ismail Haniyeh. Namun, permintaan itu langsung ditolak dengan tegas oleh Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanani, menilai seruan dari 3 negara Eropa tersebut tidak masuk akal.
Pasalnya, Israel dianggap telah melanggar hukum internasional dengan membunuh Haniyeh di Teheran. Bagi Iran, tindakan tersebut adalah pelanggaran terhadap kedaulatan negara dan Iran berhak membalas. Menurut Kanani, Jerman, Inggris, dan Perancis seharusnya menentang perang di Gaza, bukan malah mendukung Israel. Pada Senin 12 Agustus kemarin malam, Presiden Iran Masoud Pezeshkian juga menegaskan bahwa negaranya berhak untuk menanggapi setiap agresi. Pernyataan ini menjawab permintaan dari Kanselir Jerman Olaf Scholz yang mendesak Iran untuk menahan diri menyerang Israel. Israel memang belum mengakui atau menanggapi soal pembunuhan Haniyeh. Namun negara tersebut kini dilaporkan sedang bersiap menghadapi kemungkinan pembalasan dari Iran. Serangan rudal menargetkan pangkalan udara Amerika Serikat di Suriah pada Selasa 13 Agustus kemarin. Meski tidak menimbulkan kerusakan, pasukan Amerika langsung membalas serangan itu dengan tembakan artileri. Dikutip dari Al Arabiya, pangkalan yang diserang berlokasi di ladang gas Konoko, Provinsi Deir al-Zor, Suriah. Sumber keamanan mengatakan kepada Reuters bahwa militan pro-Iran menembakkan 6 rudal ke pangkalan. Seluruhnya jatuh di sekitar pangkalan namun tidak sampai merusak fasilitas atau melukai tentara. Sebagai balasan, pasukan Amerika Serikat menembaki musuh dengan artileri. Selain itu, pesawat tempur Pentagon juga terbang kencang di langit pedesaan Deir al-Zor pasca serangan. Sebagai informasi, pangkalan udara Amerika di Suriah berulang kali menjadi target serangan. Pada Selasa kemarin, Pentagon mengakui 8 tentaranya terluka akibat diserang drone. Kehadiran pasukan Amerika di wilayah tersebut memang menjadi polemik karena dianggap mengganggu stabilitas kawasan. Pasukan Hizbullah kembali menyerang Israel pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam serangan tersebut, Hizbullah menembakkan setidaknya 15 roket ke wilayah Meren Galilea atas. Hal itu diketahui dari saluran Ibrani. Dalam sejumlah video yang beredar, tampak sistem pertahanan udara Iron Dome Israel error hingga tak mampu mencegat serangan tersebut. Akibatnya sejumlah roket menghantam Meren dan mengakibatkan wilayah tersebut terbakar hebat. Bahkan kobaran api dari rudal itu pun terlihat dari kejauhan. Seiring dengan ledakan itu, sirine peringatan bahaya juga terdengar menggema tanpa henti. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan total kerugian yang dialami Israel imbas serangan tersebut. Hizbullah juga tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam serangan pada malam hari itu. Sementara itu, hingga saat ini militer Israel belum memberikan keterangan apapun soal serangan Hizbullah. Sejumlah negara Eropa mendesak Iran agar menahan diri menyerang Israel untuk membalas kematian pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh. Merespon hal itu, Iran dengan tegas menolak dan menyebut seruan itu sebagai tindakan kurang ajar. Diketahui setelah Amerika Serikat, Perancis, Jerman, dan Inggris menyusul dan meminta Iran membatalkan serangan ke Israel. Dikutip dari The Times of Israel, Kementerian Luar Negeri Iran pada Selasa 13 Agustus 2024 menyebut negara-negara tersebut tak memiliki logika. Tidak hanya itu, Kanani yang menilai ketiga negara barat tersebut terlalu ikut campur dengan ketegangan yang terjadi antara Iran dan Israel. Kanani dengan tegas meminta kepada tiga negara tersebut agar menghindari hasutan Israel dan membela Gaza. Hal serupa juga diungkapkan Presiden Iran Masoud Pezeshkian pada Senin 12 Agustus malam. Ia menegaskan negaranya memiliki hak untuk menanggapi setiap agresi. Lebih lanjut dikatakannya, pihaknya tak akan pernah menyerah pada tekanan, sanksi, dan intimidasi. Nantinya serangan ke Israel akan dilakukan sesuai dengan norma-norma internasional. Sementara pasukan pertahanan Israel saat ini dalam siaga puncak.
Mereka meyakini Iran dapat segera melancarkan serangan besar terhadap Israel. Pasukan pendudukan kini dalam siaga puncak menghadapi serangan besar-besaran yang akan diluncurkan Iran Hizbullah. Berikut sejumlah target di Israel yang kemungkinan menjadi sasaran serangan perlawanan. Hingga kini belum jelas kapan serangan Iran akan dilakukan. Namun menurut informasi, militer Teheran telah melakukan latihan militer selama beberapa hari. Saat ini sejumlah pemukim ilegal di perbatasan sudah mengungsi karena ketakutan. Seorang analis lantas mengungkap prediksinya soal apa saja yang kemungkinan bisa menjadi target perlawanan. Lokasi utama yang mungkin akan diserang ialah markas-markas yang berafiliasi dengan Badan Mata-Mata Israel Mossad. Dikutip dari tribunnews.com, markas ini berada di wilayah metropolitan Tel Aviv yang berpenduduk padat. Analisis ini didukung oleh pola sebelumnya di mana pangkalan udara Ramon dan Nevatim milik rezim Israel menjadi sasaran serangan balasan Iran terhadap serangan Israel di Damaskus pada bulan April lalu. Selain wilayah Tel Aviv, Iran juga dimungkinkan menyerang Kiryat. Di sana banyak gedung administrasi dan intelijen militer Camp Rabin yang menjalankan fungsi komando, administrasi, komunikasi, dan dukungan bagi aparat militer Israel. Untuk pertama kalinya, Brigade Al-Hassam mengumumkan penembakan terhadap seorang tahanan Israel. Seorang pakar militer menilai tindakan ini sebagai peringatan terhadap tentara rezim Zionis. Pengumuman ini disampaikan oleh juru bicara Brigade Al-Hassam Abu Ubaidah pada Selasa 13 Agustus 2024. Dikutip dari tribunnews.com, insiden ini dilakukan oleh dua orang yang direkrut untuk menjaga tahanan musuh. Mereka menembak seorang tahanan Zionis dan membunuhnya seketika. Dua tahanan wanita juga menjadi korban dan terluka parah. Abu Ubaidah menyebut insiden ini menjadi tanggung jawab penuh Israel. Insiden ini langsung direspon oleh juru bicara militer Israel. Mereka mengaku tak memiliki informasi intelijen untuk mendukung pernyataan Abu Ubaidah tentang pembunuhan seorang tahanan Israel. Saat ini pihaknya tengah menyelidiki kebenaran pernyataan Ubaidah. Sementara pakar militer dan ahli strategi dari Yordania, Mayor Jenderal Fayez Al-Duwairi turut buka suara. Menurutnya, pernyataan Abu Ubaidah itu adalah pesan peringatan kepada Israel tentang dimulainya eksekusi tahanan dan sandera Israel. Selain itu, tindakan itu akibat dari kejahatan Israel. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah kembali menggempur wilayah utara yang diduduki. Dalam hitungan menit, mereka mampu menargetkan beberapa pangkalan militer Zionis. Pada Senin 12 Agustus 2024, Hizbullah melanjutkan operasi hariannya yang menargetkan pendudukan Israel di garis depan utara. Dalam sehari, mereka melakukan 6 operasi melintasi perbatasan Lebanon-Palestina. Mulanya perlawanan membombardir markas besar divisi ke-146 yang baru didirikan di Gaaton dengan salvo roket Grad. Serangan ini sebagai tanggapan atas tindakan Israel terhadap desa-desa dan rumah-rumah di Lebanon Selatan, khususnya di kota Ma'arub. Mereka juga menargetkan peralatan pengawasan di pemukiman Metula dengan senjata yang tepat. Hizbullah meluncurkan serangan pukul 8.40 pagi hingga terjadi serangan langsung dan menyebabkan kehancurannya. Dikutip dari Al-Mayadin, perlawanan yang didukung Iran melanjutkan operasinya pukul 3.20 siang. Pejuang perlawanan Islam menargetkan situs militer Sumaha di perbukitan Kifar Soba dengan peluru artileri. Kemudian pukul 19.13 mereka menargetkan perempatan tentara pendudukan Israel di sekitar lokasi militer Hanita. Pukul 19.15 lokasi militer Ruwaisat Al-Alam di Seba Farm juga diserang. Selanjutnya pukul 19.37, pejuang perlawanan Islam menargetkan lokasi Al-Malikiyah dengan senjata roket dan berhasil mengenai sasaran secara langsung. Israel dimungkinkan bisa terjadi perang saudara di tengah konflik dengan Hamas. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dinilai tak akan mengorbankan pemerintahannya untuk melindungi warga Israel. Hal ini disampaikan Gantz dalam acara publik yang diadakan pada Senin 12 Agustus 2024 untuk memperingati penghancuran Bait Suci. Ia mengkritik Netanyahu yang tak melakukan apapun yang diperlukan untuk mencegah perang saudara.
Lebih lanjut, mantan anggota Kabinet Perang Israel itu mengatakan negaranya telah melewati ambang batas kekerasan verbal dan fisik. Dikutip dari tribunnews.com, menurutnya pemerintah belum belajar dari insiden 7 Oktober 2023 yang lalu. Pernyataan ini muncul bersamaan dengan keretakan publik antara Netanyahu dan Menteri Keamanannya Yoav Gallant. Hubungan itu memicu kekhawatiran signifikan di kalangan pejabat senior dalam aparat keamanan Israel, termasuk pasukan pendudukan Israel, Shin Bet, dan Mossad. Konflik pribadi dan politik antara Netanyahu dan Gallant merusak manajemen operasi militer yang sedang berlangsung. Sementara menurut beberapa analisis, kondisi Israel setelah perang di Gaza diprediksi akan suram. Bahkan Israel diramalkan hancur dan masa depannya gelap. Kondisi ini ditandai oleh ketidakstabilan internal dan meningkatnya isolasi global. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, meluncurkan serangan balasan ke Israel, tepatnya pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam operasinya kali ini, Brigade Al-Qassam menembakkan 2 roket dengan hulu ledak yang cukup besar. Dilansir dari The Times of Israel, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut laporannya, 1 roket yang diluncurkan Brigade Al-Qassam dapat diadang oleh sistem pertahanan udara Iron Dome. Namun 1 roket lainnya diakui menghantam Tel Aviv. Meski demikian, IDF mengklaim tidak ada kerusakan ataupun korban jiwa dalam serangan tersebut. Diketahui sebelumnya, serangan Brigade Al-Qassam ini merupakan serangan roket pertama ke Tel Aviv sejak bulan Mei lalu. Serangan tersebut merupakan serangan balasan atas serangan IDF di Gaza beberapa waktu yang lalu, yang mana serangan tersebut menewaskan sedikitnya 19 warga Palestina. Selain itu, serangan IDF juga mengakibatkan sejumlah kerusakan. جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا الحزن مساعير لا يثنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل. Iran kembali mengadakan latihan militer di tengah ancaman balas dendam terhadap Israel. Kali ini latihan berlangsung di wilayah Astara yang diikuti oleh pasukan Angkatan Laut. Dikutip dari Al Arabiya, pasukan Angkatan Laut ini berbeda dengan Garda Revolusi Iran. Pasukan mulai berlatih pada Selasa malam di Astara, Provinsi Gilan, dekat Laut Kaspia. Wakil Gubernur Astara Hamid Musafi menyebut, latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur pasukan Angkatan Laut Iran. Ia mengimbau kepada warga sekitar agar tidak khawatir jika mendengar suara ledakan karena merupakan bagian dari latihan. Ini adalah latihan militer kedua yang dilaporkan Iran dalam 3 hari terakhir. Sebelumnya, Garda Revolusi mengadakan latihan di Provinsi Kermansyah sejak Jumat pekan lalu hingga Selasa kemarin. Latihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan kewaspadaan terhadap musuh. Iran sebelumnya bersumpah akan membalas Israel atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Dari hasil penyelidikan, Haniyeh diduga ditembak oleh agen Israel dari luar wisma menggunakan proyektil jarak pendek.
لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا الحزن مساعير لا يفنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل. Inggris, Jerman, dan Perancis telah meminta Iran untuk menghentikan ancaman kepada Israel atas kematian Ismail Haniyeh. Namun, permintaan itu langsung ditolak dengan tegas oleh Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanani, menilai seruan dari 3 negara Eropa tersebut tidak masuk akal. Pasalnya, Israel dianggap telah melanggar hukum internasional dengan membunuh Haniyeh di Teheran. Bagi Iran, tindakan tersebut adalah pelanggaran terhadap kedaulatan negara dan Iran berhak membalas. Menurut Kanani, Jerman, Inggris, dan Perancis seharusnya menentang perang di Gaza, bukan malah mendukung Israel. Pada Senin 12 Agustus kemarin malam, Presiden Iran Masoud Pezeshkian juga menegaskan bahwa negaranya berhak untuk menanggapi setiap agresi. Pernyataan ini menjawab permintaan dari Kanselir Jerman Olaf Scholz yang mendesak Iran untuk menahan diri menyerang Israel. Israel memang belum mengakui atau menanggapi soal pembunuhan Haniyeh. Namun negara tersebut kini dilaporkan sedang bersiap menghadapi kemungkinan pembalasan dari Iran. Serangan rudal menargetkan pangkalan udara Amerika Serikat di Suriah pada Selasa 13 Agustus kemarin. Meski tidak menimbulkan kerusakan, pasukan Amerika langsung membalas serangan itu dengan tembakan artileri. Dikutip dari Al Arabiya, pangkalan yang diserang berlokasi di ladang gas Konoko, Provinsi Deir al-Zor, Suriah. Sumber keamanan mengatakan kepada Reuters bahwa militan pro-Iran menembakkan 6 rudal ke pangkalan. Seluruhnya jatuh di sekitar pangkalan namun tidak sampai merusak fasilitas atau melukai tentara. Sebagai balasan, pasukan Amerika Serikat menembaki musuh dengan artileri. Selain itu, pesawat tempur Pentagon juga terbang kencang di langit pedesaan Deir al-Zor pasca serangan. Sebagai informasi, pangkalan udara Amerika di Suriah berulang kali menjadi target serangan. Pada Selasa kemarin, Pentagon mengakui 8 tentaranya terluka akibat diserang drone. Kehadiran pasukan Amerika di wilayah tersebut memang menjadi polemik karena dianggap mengganggu stabilitas kawasan. Pasukan Hizbullah kembali menyerang Israel pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam serangan tersebut, Hizbullah menembakkan setidaknya 15 roket ke wilayah Medan Galilea atas. Hal itu diketahui dari saluran Ibrani. Dalam sejumlah video yang beredar, tampak sistem pertahanan udara Iron Dome Israel error hingga tak mampu mencegat serangan tersebut. Akibatnya sejumlah roket menghantam Medan dan mengakibatkan wilayah tersebut terbakar hebat. Bahkan kobaran api dari rudal itu pun terlihat dari kejauhan. Seiring dengan ledakan itu, sirine peringatan bahaya juga terdengar menggema tanpa henti. Namun sayangnya, Hizbullah tidak mengungkapkan total kerugian yang dialami Israel imbas serangan tersebut. Hizbullah juga tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam serangan pada malam hari itu. Sementara itu, hingga saat ini militer Israel belum memberikan keterangan apapun soal serangan Hizbullah.
Sejumlah negara Eropa mendesak Iran agar menahan diri menyerang Israel untuk membalas kematian pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh. Merespon hal itu, Iran dengan tegas menolak dan menyebut seruan itu sebagai tindakan kurang ajar. Diketahui setelah Amerika Serikat, Perancis, Jerman, dan Inggris menyusul dan meminta Iran membatalkan serangan ke Israel. Dikutip dari The Times of Israel, Kementerian Luar Negeri Iran pada Selasa 13 Agustus 2024 menyebut negara-negara tersebut tak memiliki logika. Tidak hanya itu, Kanani menilai ketiga negara barat tersebut terlalu ikut campur dengan ketegangan yang terjadi antara Iran dan operasi melintasi perbatasan Lebanon Palestina. Mulanya berlawanan membombardir markas besar divisi ke-146 yang baru didirikan di Gaaton dengan salvo roket Grad. Serangan ini sebagai tanggapan atas tindakan Israel terhadap desa-desa dan rumah-rumah di Lebanon Selatan, khususnya di kota Ma'arub. Mereka juga menargetkan peralatan pengawasan di pemukiman Metula dengan senjata yang tepat. Hizbullah meluncurkan serangan pukul 8.40 pagi hingga terjadi serangan langsung dan menyebabkan kehancurannya. Dikutip dari Al-Mayadin, perlawanan yang didukung Iran melanjutkan operasinya pukul 3.20 siang. Pejuang perlawanan Islam menargetkan situs militer Sumaha di perbukitan Kifar Soba dengan peluru artileri. Kemudian pukul 19.13 mereka menargetkan perempatan tentara pendudukan Israel di sekitar lokasi militer Hanita. Pukul 19.15 lokasi militer Ruwaisat Al-Alam di Seba Farm juga diserang. Selanjutnya pukul 19.37 pejuang perlawanan Islam menargetkan lokasi Al-Malikiyah dengan senjata roket dan berhasil mengenai sasaran secara langsung. Israel dimungkinkan bisa terjadi perang saudara di tengah konflik dengan Hamas. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dinilai tak akan mengorbankan pemerintahannya untuk melindungi warga Israel. Hal ini disampaikan Gantz dalam acara publik yang diadakan pada Senin 12 Agustus 2024 untuk memperingati penghancuran Bait Suci. Ia mengkritik Netanyahu yang tak melakukan apapun yang diperlukan untuk mencegah perang saudara. Lebih lanjut, mantan anggota Kabinet Perang Israel itu mengatakan negaranya telah melewati ambang batas kekerasan verbal dan fisik. Dikutip dari tribunnews.com, menurutnya pemerintah belum belajar dari insiden 7 Oktober 2023 yang lalu. Pernyataan ini muncul bersamaan dengan keretakan publik antara Netanyahu dan Menteri Keamanannya Yoav Gallant. Hubungan itu memicu kekhawatiran signifikan di kalangan pejabat senior dalam aparat keamanan Israel, termasuk pasukan pendudukan Israel, Shin Bet, dan Mossad. Konflik pribadi dan politik antara Netanyahu dan Gallant merusak manajemen operasi militer yang sedang berlangsung. Sementara menurut beberapa analisis, kondisi Israel setelah perang di Gaza diprediksi akan suram. Bahkan Israel diramalkan hancur dan masa depannya gelap. Kondisi ini ditandai oleh ketidakstabilan internal dan meningkatnya isolasi global. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, meluncurkan serangan balasan ke Israel, tepatnya pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam operasinya kali ini, Brigade Al-Qassam menembakkan 2 roket dengan hulu ledak yang cukup besar. Dilansir dari The Times of Israel, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut laporannya, 1 roket yang diluncurkan Brigade Al-Qassam dapat diadang oleh sistem pertahanan udara Iron Dome. Namun 1 roket lainnya diakui menghantam Tel Aviv. Meski demikian, IDF mengklaim tidak ada kerusakan ataupun korban jiwa dalam serangan tersebut. Diketahui sebelumnya, serangan Brigade Al-Qassam ini merupakan serangan roket pertama ke Tel Aviv sejak bulan Mei lalu. Serangan tersebut merupakan serangan balasan atas serangan IDF di Gaza beberapa waktu yang lalu, yang mana serangan tersebut menewaskan sedikitnya 19 warga Palestina. Selain itu, serangan IDF juga mengakibatkan sejumlah kerusakan. جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا الحزن مساعير لا يثنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل.
هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل. Iran kembali mengadakan latihan militer di tengah ancaman balas dendam terhadap Israel. Kali ini latihan berlangsung di wilayah Astara yang diikuti oleh pasukan Angkatan Laut. Dikutip dari Al Arabiya, pasukan Angkatan Laut ini berbeda dengan Garda Revolusi Iran. Pasukan mulai berlatih pada Selasa malam di Astara, Provinsi Gilan, dekat Laut Kaspia. Wakil Gubernur Astara Hamid Musafi menyebut, latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur pasukan Angkatan Laut Iran. Ia mengimbau kepada warga sekitar agar tidak khawatir jika mendengar suara ledakan karena merupakan bagian dari latihan. Ini adalah latihan militer kedua yang dilaporkan Iran dalam 3 hari terakhir. Sebelumnya, Garda Revolusi mengadakan latihan di Provinsi Kermansyah sejak Jumat pekan lalu hingga Selasa kemarin. Latihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan kewaspadaan terhadap musuh. Iran sebelumnya bersumpah akan membalas Israel atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Dari hasil penyelidikan, Haniyeh diduga ditembak oleh agen Israel dari luar wisma menggunakan proyektil jarak pendek. جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا الحزن مساعير لا يفنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل. Inggris, Jerman, dan Perancis telah meminta Iran untuk menghentikan ancaman kepada Israel atas kematian Ismail Haniyeh. Namun, permintaan itu langsung ditolak dengan tegas oleh Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanani, menilai seruan dari 3 negara Eropa tersebut tidak masuk akal. Pasalnya, Israel dianggap telah melanggar hukum internasional dengan membunuh Haniyeh di Teheran. Bagi Iran, tindakan tersebut adalah pelanggaran terhadap kedaulatan negara dan Iran berhak membalas. Menurut Kanani, Jerman, Inggris, dan Perancis seharusnya menentang perang di Gaza, bukan malah mendukung Israel. Pada Senin 12 Agustus kemarin malam, Presiden Iran Masoud Pezeshkian juga menegaskan bahwa negaranya berhak untuk menanggapi setiap agresi. Pernyataan ini menjawab permintaan dari Kanselir Jerman Olaf Scholz yang namun negara tersebut kini dilaporkan sedang bersiap menghadapi kemungkinan pembalasan dari Iran. Serangan rudal menargetkan pangkalan udara Amerika Serikat di Suriah pada Selasa 13 Agustus kemarin.
Meski tidak menimbulkan kerusakan, pasukan Amerika langsung membalas serangan itu dengan tembakan artileri. Dikutip dari Al Arabiya, pangkalan yang diserang berlokasi di ladang gas Konoko, Provinsi Deir al-Zor, Suriah. Sumber keamanan mengatakan kepada Reuters bahwa militan pro-Iran menembakkan 6 rudal ke pangkalan. Seluruhnya jatuh di sekitar pangkalan namun tidak sampai merusak fasilitas atau melukai tentara. Sebagai balasan, pasukan Amerika Serikat menembaki musuh dengan artileri. Selain itu, pesawat tempur Pentagon juga terbang kencang di langit pedesaan Deir al-Zor pasca serangan. Sebagai informasi, pangkalan udara Amerika di Suriah berulang kali menjadi target serangan. Pada Selasa kemarin, Pentagon mengakui 8 tentaranya terluka akibat diserang drone. Kehadiran pasukan Amerika di wilayah tersebut memang menjadi polemik karena dianggap mengganggu stabilitas kawasan. Pasukan Hizbullah kembali menyerang Israel pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam serangan tersebut, Hizbullah menembakkan setidaknya 15 roket ke wilayah Meren Galilea atas. Hal itu diketahui dari saluran Ibrani. Dalam sejumlah video yang beredar, tampak sistem pertahanan udara Iron Dome Israel error hingga tak mampu mencegat serangan tersebut. Akibatnya sejumlah roket menghantam Meren dan mengakibatkan wilayah tersebut terbakar hebat. Bahkan kobaran api dari rudal itu pun terlihat dari kejauhan. Seiring dengan ledakan itu, sirine peringatan bahaya juga terdengar menggema tanpa henti. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan total kerugian yang dialami Israel imbas serangan tersebut. Hizbullah juga tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam serangan pada malam hari itu. Sementara itu, hingga saat ini militer Israel belum memberikan keterangan apapun soal serangan Hizbullah. Sejumlah negara Eropa mendesak Iran agar menahan diri menyerang Israel untuk membalas kematian pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh. Merespon hal itu, Iran dengan tegas menolak dan menyebut seruan itu sebagai tindakan kurang ajar. Diketahui setelah Amerika Serikat, Perancis, Jerman, dan Inggris menyusul dan meminta Iran membatalkan serangan ke Israel. Dikutip dari The Times of Israel, Kementerian Luar Negeri Iran pada Selasa 13 Agustus 2024 menyebut negara-negara tersebut tak memiliki logika. Tidak hanya itu, Kanani menilai ketiga negara barat tersebut terlalu ikut campur dengan ketegangan yang terjadi antara Iran dan Israel. Kanani dengan tegas meminta kepada tiga negara tersebut agar menghindari hasutan Israel dan membela Gaza. Hal serupa juga diungkapkan Presiden Iran Masoud Pezeshkian pada Senin 12 Agustus malam. Ia menegaskan negaranya memiliki hak untuk menanggapi setiap agresi. Lebih lanjut dikatakannya pihaknya tak akan pernah menyerah pada tekanan, sanksi, dan intimidasi. Nantinya serangan ke Israel akan dilakukan sesuai dengan norma-norma internasional. Sementara pasukan pertahanan Israel saat ini dalam siaga puncak. Mereka meyakini Iran dapat segera melancarkan serangan besar terhadap Israel. Pasukan pendudukan kini dalam siaga puncak menghadapi serangan besar-besaran yang akan diluncurkan Iran Hizbullah. Berikut sejumlah target di Israel yang kemungkinan menjadi sasaran serangan perlawanan. Hingga kini belum jelas kapan serangan Iran akan dilakukan. Namun menurut informasi, militer Teheran telah melakukan latihan militer selama beberapa hari. Saat ini sejumlah pemukim ilegal di perbatasan sudah mengungsi karena ketakutan. Seorang analis lantas mengungkap prediksinya soal apa saja yang kemungkinan bisa menjadi target perlawanan. Lokasi utama yang mungkin akan diserang ialah markas-markas yang berafiliasi dengan Badan Mata-Mata Israel Mossad. Dikutip dari Tribunnews.com, markas ini berada di wilayah metropolitan Tel Aviv yang berpenduduk padat.
Analisis ini didukung oleh pola sebelumnya di mana pangkalan udara Ramon dan Nevatim milik rezim Israel menjadi sasaran serangan balasan Iran terhadap serangan Israel di Damaskus pada bulan April lalu. Selain wilayah Tel Aviv, Iran juga dimungkinkan menyerang Kiryat. Di sana banyak gedung administrasi dan intelijen militer Camp Rabin yang menjalankan fungsi komando, administrasi, komunikasi, dan dukungan bagi aparat militer Israel. Untuk pertama kalinya, Brigade Al-Hassam mengumumkan penembakan terhadap seorang tahanan Israel. Seorang pakar militer menilai tindakan ini sebagai peringatan terhadap tentara rezim Zionis. Pengumuman ini disampaikan oleh juru bicara Brigade Al-Hassam Abu Ubaidah pada Selasa 13 Agustus 2024. Dikutip dari Tribunnews.com, insiden ini dilakukan oleh 2 orang yang direkrut untuk menjaga tahanan musuh. Mereka menembak seorang tahanan Zionis dan membunuhnya seketika. 2 tahanan wanita juga menjadi korban dan terluka parah. Abu Ubaidah menyebut insiden ini menjadi tanggung jawab penuh Israel. Insiden ini langsung direspon oleh juru bicara militer Israel. Mereka mengaku tak memiliki informasi intelijen untuk mendukung pernyataan Abu Ubaidah tentang pembunuhan seorang tahanan Israel. Saat ini pihaknya tengah menyelidiki kebenaran pernyataan Ubaidah. Sementara pakar militer dan ahli strategi dari Yordania, Mayor Jenderal Fayez Al-Duwairi turut buka suara. Menurutnya, pernyataan Abu Ubaidah itu adalah pesan peringatan kepada Israel tentang dimulainya eksekusi tahanan dan sandera Israel. Selain itu, tindakan itu akibat dari kejahatan Israel. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah kembali menggempur wilayah utara yang diduduki. Dalam hitungan menit, mereka mampu menargetkan beberapa pangkalan militer Zionis. Pada Senin 12 Agustus 2024, Hizbullah melanjutkan operasi hariannya yang menargetkan pendudukan Israel di garis depan utara. Dalam sehari, mereka melakukan 6 operasi melintasi perbatasan Lebanon-Palestina. Mulanya perlawanan membombardir markas besar divisi ke-146 yang baru didirikan di Gaaton dengan salvo roket Grad. Serangan ini sebagai tanggapan atas tindakan Israel terhadap desa-desa dan rumah-rumah di Lebanon Selatan, khususnya di kota Ma'arub. Mereka juga menargetkan peralatan pengawasan di pemukiman Metula dengan senjata yang tepat. Hizbullah meluncurkan serangan pukul 8.40 pagi hingga terjadi serangan langsung dan menyebabkan kehancurannya. Dikutip dari Al-Mayadin, perlawanan yang didukung Iran melanjutkan operasinya pukul 3.20 siang. Pejuang perlawanan Islam menargetkan situs militer Sumaha di perbukitan Kifar Soba dengan peluru artileri. Kemudian pukul 19.13 mereka menargetkan perempatan tentara pendudukan Israel di sekitar lokasi militer Hanita. Pukul 19.15 lokasi militer Ruwaisat Al-Alam di Seba Farm juga diserang. Selanjutnya, pukul 19.37, pejuang perlawanan Islam menargetkan lokasi Al-Malikiyah dengan senjata roket dan berhasil mengenai sasaran secara langsung. Israel dimungkinkan bisa terjadi perang saudara di tengah konflik dengan Hamas. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dinilai tak akan mengorbankan pemerintahannya untuk melindungi warga Israel. Hal ini disampaikan Gantz dalam acara publik yang diadakan pada Senin 12 Agustus 2024 untuk memperingati penghancuran Bait Suci. Ia mengkritik Netanyahu yang tak melakukan apapun yang diperlukan untuk mencegah perang saudara. Lebih lanjut, mantan anggota Kabinet Perang Israel itu mengatakan negaranya telah melewati ambang batas kekerasan verbal dan fisik. Dikutip dari Tribunnews.com, menurutnya pemerintah belum belajar dari insiden 7 Oktober 2023 yang lalu. Pernyataan ini muncul bersamaan dengan keretakan publik antara Netanyahu dan Menteri Keamanannya Yoav Gallant. Hubungan itu memicu kekhawatiran signifikan di kalangan pejabat senior dalam aparat keamanan Israel, termasuk pasukan pendudukan Israel, Shin Bet, dan Mossad. Konflik pribadi dan politik antara Netanyahu dan Gallant merusak manajemen operasi militer yang sedang berlangsung. Sementara menurut beberapa analisis, kondisi Israel setelah perang di Gaza diprediksi akan suram. Bahkan Israel diramalkan hancur dan masa depannya gelap. Kondisi ini ditandai oleh ketidakstabilan internal dan meningkatnya isolasi global.
Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas meluncurkan serangan balasan ke Israel, tepatnya pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam operasinya kali ini, Brigade Al-Qassam menembakkan 2 roket dengan hulu ledak yang cukup besar. Dilansir dari The Times of Israel, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut laporannya, 1 roket yang diluncurkan Brigade Al-Qassam dapat diadang oleh sistem pertahanan udara Iron Dome. Namun 1 roket lainnya diakui menghantam Tel Aviv. Meski demikian, IDF mengklaim tidak ada kerusakan ataupun korban jiwa dalam serangan tersebut. Diketahui sebelumnya, serangan Brigade Al-Qassam ini merupakan serangan roket pertama ke Tel Aviv sejak bulan Mei lalu. Serangan tersebut merupakan serangan balasan atas serangan IDF di Gaza beberapa waktu yang lalu, yang mana serangan tersebut menewaskan sedikitnya 19 warga Palestina. Selain itu, serangan IDF juga mengakibatkan sejumlah kerusakan. جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا الحزن مساعير لا يثنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل. Iran kembali mengadakan latihan militer di tengah ancaman balas dendam terhadap Israel. Kali ini latihan berlangsung di wilayah Astara yang diikuti oleh pasukan Angkatan Laut. Dikutip dari Al Arabiya, pasukan Angkatan Laut ini berbeda dengan Garda Revolusi Iran. Pasukan mulai berlatih pada Selasa malam di Astara, Provinsi Gilan dekat Laut Kaspia. Wakil Gubernur Astara Hamid Musafi menyebut, latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur pasukan Angkatan Laut Iran. Ia mengimbau kepada warga sekitar agar tidak khawatir jika mendengar suara ledakan karena merupakan bagian dari latihan. Ini adalah latihan militer kedua yang dilaporkan Iran dalam 3 hari terakhir. Sebelumnya, Garda Revolusi mengadakan latihan di Provinsi Kermansyah sejak Jumat pekan lalu hingga Selasa kemarin. Latihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan kewaspadaan terhadap musuh. Iran sebelumnya bersumpah akan membalas Israel atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Dari hasil penyelidikan, Haniyeh diduga ditembak oleh agen Israel dari luar wisma menggunakan proyektil jarak pendek. جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا الحزن مساعير لا يثنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل.
Inggris, Jerman, dan Perancis telah meminta Iran untuk menghentikan ancaman kepada Israel atas kematian Ismail Haniyeh. Namun, permintaan itu langsung ditolak dengan tegas oleh Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanani, menilai seruan dari 3 negara Eropa tersebut tidak masuk akal. Pasalnya, Israel dianggap telah melanggar hukum internasional dengan membunuh Haniyeh di Teheran. Bagi Iran, tindakan tersebut adalah pelanggaran terhadap kedaulatan negara dan Iran berhak membalas. Menurut Kanani, Jerman, Inggris, dan Perancis seharusnya menentang perang di Gaza, bukan malah mendukung Israel. Pada Senin 12 Agustus kemarin malam, Presiden Iran Masoud Pezeshkian juga menegaskan bahwa negaranya berhak untuk menanggapi setiap agresi. Pernyataan ini menjawab permintaan dari Kanselir Jerman Olaf Scholz yang mendesak Iran untuk menahan diri menyerang Israel. Israel memang belum mengakui atau menanggapi soal pembunuhan Haniyeh. Namun negara tersebut kini dilaporkan sedang bersiap menghadapi kemungkinan pembalasan dari Iran. Serangan rudal menargetkan pangkalan udara Amerika Serikat di Suriah pada Selasa 13 Agustus kemarin. Meski tidak menimbulkan kerusakan, pasukan Amerika langsung membalas serangan itu dengan tembakan artileri. Dikutip dari Al Arabiya, pangkalan yang diserang berlokasi di ladang gas Konoko, Provinsi Deir al-Zor, Suriah. Sumber keamanan mengatakan kepada Reuters bahwa militan pro-Iran menembakkan 6 rudal ke pangkalan. Seluruhnya jatuh di sekitar pangkalan namun tidak sampai merusak fasilitas atau melukai tentara. Sebagai balasan, pasukan Amerika Serikat menembaki musuh dengan artileri. Selain itu, pesawat tempur Pentagon juga terbang kencang di langit pedesaan Deir al-Zor pasca serangan. Sebagai informasi, pangkalan udara Amerika di Suriah berulang kali menjadi target serangan. Pada Selasa kemarin, Pentagon mengakui 8 tentaranya terluka akibat diserang drone. Kehadiran pasukan Amerika di wilayah tersebut memang menjadi polemik karena dianggap mengganggu stabilitas kawasan. Pasukan Hizbullah kembali menyerang Israel pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam serangan tersebut, Hizbullah menembakkan setidaknya 15 roket ke wilayah Medan Galilea atas. Hal itu diketahui dari saluran Ibrani. Dalam sejumlah video yang beredar, tampak sistem pertahanan udara Iron Dome Israel error hingga tak mampu mencegat serangan tersebut. Akibatnya sejumlah roket menghantam Medan dan mengakibatkan wilayah tersebut terbakar hebat. Bahkan kobaran api dari rudal itu pun terlihat dari kejauhan. Seiring dengan ledakan itu, sirine peringatan bahaya juga terdengar menggema tanpa henti. Namun sayangnya, Hizbullah tidak mengungkapkan total kerugian yang dialami Israel imbas serangan tersebut. Hizbullah juga tidak mengungkapkan total korban jiwa dalam serangan pada malam hari itu. Sementara itu, hingga saat ini militer Israel belum memberikan keterangan apapun soal serangan Hizbullah. Sejumlah negara Eropa mendesak Iran agar menahan diri menyerang Israel untuk membalas kematian pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh. Merespon hal itu, Iran dengan tegas menolak dan menyebut seruan itu sebagai tindakan kurang ajar. Diketahui setelah Amerika Serikat, Perancis, Jerman, dan Inggris menyusul dan meminta Iran membatalkan serangan ke Israel. Dikutip dari The Times of Israel, Kementerian Luar Negeri Iran pada Selasa 13 Agustus 2024 menyebut negara-negara tersebut tak memiliki logika. Tidak hanya itu, Kanani yang menilai ketiga negara barat tersebut terlalu ikut campur dengan ketegangan yang terjadi antara Iran dan Israel.
Kanani dengan tegas meminta kepada 3 negara tersebut agar menghindari hasutan Israel dan membela Gaza. Hal serupa juga diungkapkan Presiden Iran Masoud Pezeshkian pada Senin 12 Agustus malam. Ia menegaskan negaranya memiliki hak untuk menanggapi setiap agresi. Lebih lanjut dikatakannya pihaknya tak akan pernah menyerah pada tekanan, sanksi, dan intimidasi. Nantinya serangan ke Israel akan dilakukan sesuai dengan norma-norma internasional. Sementara pasukan pertahanan Israel saat ini dalam siaga puncak. Mereka meyakini Iran dapat segera melancarkan serangan besar terhadap Israel. Pasukan pendudukan kini dalam siaga puncak menghadapi serangan besar-besaran yang akan diluncurkan Iran Hizbullah. Berikut sejumlah target di Israel yang kemungkinan menjadi sasaran serangan perlawanan. Hingga kini belum jelas kapan serangan Iran akan dilakukan. Namun menurut informasi, militer Teheran telah melakukan latihan militer selama beberapa hari. Saat ini sejumlah pemukim ilegal di perbatasan sudah mengungsi karena ketakutan. Seorang analis lantas mengungkap prediksinya soal apa saja yang kemungkinan bisa menjadi target perlawanan. Lokasi utama yang mungkin akan diserang ialah markas-markas yang berafiliasi dengan Badan Mata-Mata Israel Mossad. Dikutip dari Tribunnews.com, markas ini berada di wilayah metropolitan Tel Aviv yang berpenduduk padat. Analisis ini didukung oleh pola sebelumnya di mana pangkalan udara Ramon dan Nevatim milik rezim Israel menjadi sasaran serangan balasan Iran terhadap serangan Israel di Damaskus pada bulan April lalu. Selain wilayah Tel Aviv, Iran juga dimungkinkan menyerang Kiryat. Di sana banyak gedung administrasi dan intelijen militer Camp Rabin yang menjalankan fungsi komando, administrasi, komunikasi, dan dukungan bagi aparat militer Israel. Untuk pertama kalinya, Brigade Al-Qassam mengumumkan penembakan terhadap seorang tahanan Israel. Seorang pakar militer menilai tindakan ini sebagai peringatan terhadap tentara rezim Zionis. Pengumuman ini disampaikan oleh juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah pada Selasa 13 Agustus 2024. Dikutip dari Tribunnews.com, insiden ini dilakukan oleh 2 orang yang direkrut untuk menjaga tahanan musuh. Mereka menembak seorang tahanan Zionis dan membunuhnya seketika. 2 tahanan wanita juga menjadi korban dan terluka parah. Abu Ubaidah menyebut insiden ini menjadi tanggung jawab penuh Israel. Insiden ini langsung direspon oleh juru bicara militer Israel. Mereka mengaku tak memiliki informasi intelijen untuk mendukung pernyataan Abu Ubaidah tentang pembunuhan seorang tahanan Israel. Saat ini pihaknya tengah menyelidiki kebenaran pernyataan Ubaidah. Sementara pakar militer dan ahli strategi dari Yordania, Mayor Jenderal Fayez Al-Duwairi turut buka suara. Menurutnya, pernyataan Abu Ubaidah itu adalah pesan peringatan kepada Israel tentang dimulainya eksekusi tahanan dan sandera Israel. Selain itu, tindakan itu akibat dari kejahatan Israel. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah kembali menggempur wilayah utara yang diduduki. Dalam hitungan menit, mereka mampu menargetkan beberapa pangkalan militer Zionis. Pada Senin 12 Agustus 2024, Hizbullah melanjutkan operasi hariannya yang menargetkan pendudukan Israel di garis depan utara. Dalam sehari, mereka melakukan 6 operasi melintasi perbatasan Lebanon Palestina. Mulanya perlawanan membombardir markas besar divisi ke-146 yang baru didirikan di Gaaton dengan salvo roket Grad. Serangan ini sebagai tanggapan atas tindakan Israel terhadap desa-desa dan rumah-rumah di Lebanon Selatan, khususnya di kota Ma'arub.